Hey, welcome back ke series Gambar Santuy, series di mana aku gambar bareng bersama guest sambil kita ngobrol secara santuy. Dan hari ini kita punya guest spesial yaitu Jiva Animation. Silahkan perkenalkan diri secara singkat pada jelas. Apa itu Jiva Animation dan kalian sendiri itu siapa? Oke, mulai dari aku ya. Boleh. Perkenalkan, namaku Aswin, sebenarnya panggilannya, tapi dikenalnya Hikaru Aswin kalau di brandingnya di Instagram ya. Jadi aku CEO-nya Jiva Animation, dan Jiva Animation sendiri studio ngerjain anime. Spesifiknya kita servis untuk ngerjain project-project anime. Kayak gitu. Terima kasih. Yang satunya lagi? Jadi aku ya. Jadi perkenalkan namaku Reva. Di Jiva sendiri aku sebagai kompositor, tapi selain menjadi kompositor aku biasanya juga mengerjakan animasi sendiri ya kayak gitu. Jadi juga bisa gambar juga. Oke. Sebelum kita lanjut ngobrol, kita seperti biasa di series ini kita tentuin dulu kita tuh mau gambar apa. Dan kebetulan karena Jiva Animation ada ini ya, ada karakternya Lala. Aku sih kebayangannya ini apa? Aku gambar kita gambar Lala sama Oce aku Mika misalnya lagi jalan-jalan atau gimana. Oke, nice. BTW mungkin sedikit apa itu? Apa? For your information, secara yang bikin karakter desainnya, konsepnya dari aku, yang bikin karakter desainnya Lala itu Reva. Oke, kalau gitu, ini kita kira-kira mau kayak gimana nih komposisinya? Paling aku kepikirnya kayak mungkin landscape gitu, terus kayak kameranya agak Dutch angle miring, terus nanti di sini ada Lala sama Mika gitu. Gimana? Boleh, mungkin itu kayak dibikin apa sih? Misal Bang Mibam bikin Lalanya, Revanya bikin karakternya. Jadi nge-switch gitu. Bentar. Coba gitu. Kalau gitu perlu referensi. iya, harus ada referensi dulu nih. Bentar. Itulah. Coba ya, aku cari Mika. Kayaknya seru gitu kalau aku pikir-pikir. Aku nonton aja. Enak ya tinggal nonton. Bentar, aku cari dulu nih referensinya. Kalau Lala harusnya udah main banyak ya di. Paling di aku. Karakternya Bang Mibam di mana? Di IG? Iya sih, postnya tuh di IG biasanya. Itu karakter aku tuh. Wah. Ini agak sedikit penjelasan buat ininya sih ya, si rambutnya. Bentar. Silahkan. 3840 2160. Jadi ini kalau lihat kanvasnya, jadi rambutnya tuh ini kan kepalanya nih. Si Mika tuh ada bangs, 3 bangs, bentuknya kotak tapi agak bertekstur gitu. Terus di sini ada apa? Air vent yang biasanya disebut meme-nya tuh. Oke. Terus di sini ada apa ya namanya berarti kayak rambut sampingan. Pundul. Gitu ya. Nah, tapi di belakangnya tuh ada panjangnya. Apa ya? Kayak disconnected gitu loh. Di belakangnya. Jadi ada satu set kayak gini, satu lagi set kayak gini gitu. Terus di belakangnya itu tuh ada agak ribet juga ya. Di belakang tuh ada aku melihat di Instagramnya deh, ketemu deh yang itu. Oke. Yang Mika Mibako kah? Ya, yang Mika Mibako. Di belakangnya nanti bisa diarahkan aja lah. Ya. Aman kok. Di belakangnya ada kayak apa ya? Jellyfish haircut gitu ya. Gitu. Secara style karakter masuk kok ke dunia Lalang karakter. Oh iya ya. Oke, jadi Bentar. langsungkan saja. Ternyata ada temanya ya. Iya. Tapi ada temanya. Bebas ya. Ya sebenarnya kalau secara kayak prom gambarnya apa sebenarnya nggak harus mesti kayak OC atau gimana sih. Cuman biasanya kan biar langsung kepikir kayak gambar OC sama OC satunya lagi gitu. I see. Gitu. Nice. Ini komposisinya mau gini aja atau ada ide lain yang mau dicoba? Ini oke sih. Oke. Kalau gitu aku cut dulu ini. Nih
bisa ini nggak masuk ke layer yang Mibam ini? Bisa gambar nggak di layer itu? Bisa kok. Oh bisa, oke. Harusnya bisa kok, aman. Salah satu alasan kenapa aku nyoba ini Pakai sih ini. daripada Magma itu tuh karena sebelumnya tuh aku sempet nyoba kayak gambar di satu layer yang sama biar enak gitu ya. Tapi kayak antara aku nggak nemu tombolnya di mana atau gimana gitu ya. Jadi aku bingung, ini ada nggak sih fiturnya? Jadi aku ya udahlah pakai ini aja. Tapi sebelumnya pernah pakai yang draw fill ini? Sebenarnya dulu pernah sih, ini Drawpile udah dari kapan ya? Kayak sebelum COVID pun ada 2017 18-an gitu. Tapi lumayan beda sih sebenarnya dibanding dulu sekarang tuh. Dulu tuh aku seringnya Magma tapi kayak nge-lag gitu kan tuh. Iya sih. Agak mengesalkan gitu. Ya, begitulah. Oke, ini mau Lala yang di kiri atau yang di kanan nih? Ikut aja sih. Karena spotlightnya Bang Mibam jadi harusnya yang di depan yang karakter. Kan tapi kan justru kan spotlightnya tuh guestnya gitu loh, yang diundang ke gitu. di podcastnya gitu loh. Kan justru itu. Ya bisa sih udah. Boleh. Oke, berarti Lala sini lah ya. Ini Lala, terus ini Mika. Berarti aku gambar Lala nih ya. Iya. Coba, harus buka dulu nih referensi. Journey of Lala. Guys, kita tonton dulu guys. Atau sebenarnya ada beberapa versi sih Bang. Kalau Lala itu ada yang tipenya ilustrasi, yang anime. Gitu. Jadi kalau anime itu mungkin lebih simple ya kayak gitu secara itu. Ada ini nggak kayak semacam karakter sheet-nya atau gimana gitu? Oh, sebenarnya ada sih. Tak kirimin aku kan di studio ya, tak kirimin. Boleh. Aku paling nemunya ini aja sih. Yang ini. Oh, ini yang depan berarti Lala ya, yang paling dekat sama kamera. Sempet ada ini nggak pas Lala di upload dipamerkan gitu ya kepada audiens yang luas, ada ini nggak yang kayak wah bukankah ini Mai? Bukan. Ada. Kan Lala kan ada IG sendiri ya. Itu gila. Masnya komentarnya itu ya itu istri. Ya itu reaksi normal netizen itu. Yang sebenarnya salah satu yang cukup bikin maksudnya keinspirasi itu karena itu waifu lokal salah satunya. Oh iya. Aku baru pertama denger itu dan juga kayak oh iya menarik juga ya kalau dijadiin itu. Karena lebih fokusnya sebenarnya bikin karakter yang menarik aja gitu. Tapi nggak sampai kepikiran sampai bikin ya bentuknya literally waifu lokal gitu kepikiran dengan mana ya ini. Ternyata sambil tak cari. Ini sebenarnya ada sih. Atau ya tapi bawahannya tapi sebenarnya bawahannya juga nggak begitu perlu sih ya. Karena ini gambarnya atasnya doang. Oh ini sebentar. Ini sketchnya bisa tak di hide aja nggak sih? Di hide aja. Bisa sih. Ditutupnya gitu. Oh. Tapi aku boleh nggak izin bukain aja. Biar kelihatan si komposisinya. Boleh. Ntar ya sambil tak cariin. Biasanya ini salah satu kesulitannya sih ya kalau gambar sambil ini tuh. Gambar sambil ngobrol, yaitu kadang tidak bisa melakukan kedua-duanya sekaligus. Jadi kayak iya betul sih. Mohon memaklumi kalau misalnya ada silence hening berapa lama gitu ya. Kayaknya perlu moderator deh gitu. Atau Bang Aswin mau jadi moderatornya? Tapi Bang Aswin tidak ini sih ya, punya list pertanyaannya aku sudah. Tapi aku bisa bantu itu sih ngarahin untuk pembahasan juga sih. Jadi ya tinggal mau diarahin kemana, tak bantu untuk moderatorin. Oke, paling nanti aku ini saja kasih sinyal kalau kasih kode. Tapi di sini sebenarnya aku ada ini sih list pertanyaan. Ini paling tinggi di atas lebih ke ini sih, pertanyaan yang ringan softball dulu, yaitu pertama. Jadi aku notice ini ya, Bang Aswin PP-nya Waguri. Nah itu itu tuh emang My Bini atau gimana tuh? Sejujurnya aku sih
belum sampai tahap bilang waifuku Waguri. Tapi aku Oh. suka itu mangganya. Aku baca mangganya dulu, terus kebetulan ada animenya. Oh, oke Dan aku oke. suka lebih ke apa ya istilahnya ceritanya sama Hmm. judulnya itu. Tapi kalau waifu pertama kali aku itu sebenarnya dari game malahan. Oh, dari game apa tuh? Final Fantasy 8 Rinoa. Oh, aduh aku nggak tahu lagi Nah, karakter-karakter kalau Final. anime dari Hyoka Kyoto Animation, yaitu si siapa? Yang Hyoka itu Chitanda. Kok aku lupa malah namanya. Ntar. Oh, Rinoa. Oh, oke oke. Cewek MC-nya berarti ya. Chitanda nggak sih? Oh ya, Chitanda Eru. Hmm. Apakah tipenya Tipe. Bang Azwin adalah rambut panjang hitam? Sejujurnya lebih kenapa malah jadi tanya tipe orang. Lebih personalitinya sih. Karena Oh, oke gini, oke. kan itu ya, mungkin itu ya secara karakter juga mirip-mirip sama karakter utamanya yang cowoknya di Final Fantasy itu pendiam. Aku juga sebenarnya pendiam gitu. Hmm. Dan kayak nggak bisa berekspresi gitu. Dan Hmm. Rinoa ini membantu karakter utamanya. Dia itu I sampai see, I ending itu, see. jadi karakternya sampai ending itu baru pertama kali senyum di ending. Oh, Gara-gara oke. Rinoa. Kayak gitu. Oh, I see, I see. Oh, jadi itu kenapa sukanya tuh. Lebih ke Ya, karakter berarti kalau suka. personality ya. Yang Oke, bikin oke. kayak, wah kalau ada orang kayak gini di hidupku akan indah gitu loh. Oke, oke. Iya sih, enak ada support sistemnya gitu ya. Betul, kurang lebih kayak gitu. Iya sih. Kalau aduh, Bang Rema punya tipe tidak? Waduh, eh gimana ya? Yang pasti berkacamata sih. Tapi sisanya itu sebenarnya kondisional. Cuman yang paling pasti berkacamata sih. Oke, oke. Sepertinya kita agak ini sih ya, seleranya agak sama nih. Soalnya Wah, aku juga suka yang berkacamata tuh. Kayak apa ya? Kadang tuh kalau kacamata ada yang lebih tipenya tuh ke cantik, cakep. Tapi kalau kadang juga ada yang lebih ke manis, imut gitu. ya betul. Terus kayak bookish apa ya, kayak di library gitu. Terus beda jenis biasanya beda personality Iya. biasanya. Ya, Jenis apa maksudnya? Jenis jenis kacamata. kacamata. Oh, jadi beda beda kalau kacamatanya gini, beda gitu ya sama yang kayak Iya, gini beda misalnya gitu. bulat. Ya. Iya sih. Itu udah tak kirimin bang di chat di stream. Oh, oh, ini versi Itu ilustrasinya ya berarti. ilustrasi, terus atasnya versi animenya. Oke oke. Oke, nice info, nice info. Ini agak gede ya. It's logo scale. Nah, oke oke. Itu ternyata. Cerita awal saling kenal. Oke. Jadi kalau aku sih ini awal kenal Jiva tuh dari iseng aja sih, kayak nge-searching ada nggak ya kayak apa animasi karya-karya animasi Indo kayak gimana sih emang yang adanya tuh. Terus aku nemu tuh Jiva Animation. Terus aku ngeliat kayak wah ada ini ya, ada studio Indo ngebikin animenya sendiri, bener-bener anime gitu loh. Terus aku nge-searching lagi, nonton si Lalanya, nonton juga si podcast sama Clean Clean Sound ya. Sound. Tapi pas aku notice, pas aku search lagi akhir-akhir nih tidak nemu lagi ya. Tapi ya intinya mah itu aku awal kenal Jiva dari situ. Tapi kalau Jiva awal kenal aku dari mana itu berarti? Soalnya aku kan ini ya ceritanya tuh waktu itu kan lagi gambar aja gitu ya, gambar nge-stream kayak biasa. Ya, ya. Tiba-tiba muncul Jiva Animation. Bentar, bukannya aku kenal. Kenapa kayak kenal ya namanya? Oh, ternyata itu tuh Jiva itu gitu. Itu berasalnya dari mana gitu? Oke, mungkin aku jawab yang tadi yang tanya yang kenal Jiva dari berarti itu animasinya Lala itu udah short atau teaser pas Kayaknya pertama kali buat udah short deh. udah Ya, short. udah full ceritanya.
Oke, kalau yang kenal Bang Mibam itu kayaknya dari artisnya Jiva deh. Hmm. Yang ngasih tahu kayak gitu. Terus kalau adminnya Jiva kan emang suka itu ya nyari informasi banyak hal ya dari Hmm. tontonan, terus juga artis kayak gitu. Dan ketemu akun dari YouTube kalau nggak salah ngecek gitu dan lihat aktif gitu. Karena nggak banyak juga ya yang bikin akun gambar juga secara aktif ya kayak gitu. Hmm. Dan coba di chat terus ya tak obrolin, coba ajak podcast bareng gitu. Coba dikontak, ternyata mau. Kayak gitu. Biar Iya sih. kenalan gitu, makin kenal. Justru yang awalnya mau tuh lebih ke aku kayak wah kayaknya keren deh kalau misalnya suatu hari bisa nge-podcast sama studio Jiva gitu ya. Tau-taunya beneran malah aku yang diajak duluan. Sejujurnya itu kenapa ada media dan ada komunitas Jiva no Sekai itu fungsinya itu untuk itu nge-reach juga untuk artis-artis yang ada di Indonesia. Kayak kan kalau nggak ada kayak sesuatu untuk yang dilakukan bareng kan agak sulit ya, maksudnya untuk kenalan kayak gitu. Nah sebenarnya itu kayak podcast, terus kayak gini gitu. Itu tuh hanya permulaan untuk bisa ngobrol kayak gitu. Jadi fungsinya salah satunya itu kenapa dibikinin. Karena kan di akunya juga ya Bang. Aku kan beberapa kenal artis lain juga. Nah, kesempatan untuk ngobrol lebih jauh itu jarang ada. Jadi kenal aja di internet gitu. Tapi belum ada kesempatan untuk kenalan lebih deket kayak gitu. Nah, platform kayak podcast yang dilakukan Civa VOC itu itu salah satu Namanya mantap tuh. fungsinya kayak gitu. Itu kepanjangannya Voice of Creator ya, bukan bukan. VOC. Beda ya. bukan yang lain ya, bukan yang lain. Beda-beda. Oh Kayak gitu. gitu. Emang Jadi ya untuk lebih kenalan sih. iya. Buat kenalan sama para artis. Ya artis, studio gitu. Terus ya mungkin pengen banyak hal itu cerita sih. Karena nggak tahu ya Bang. Maksudnya terutama itu ya di bagian seni. Kalau di Indonesia jarang sekali media atau apapun yang memberikan ruang untuk kita gitu. Yang berkarya gitu. Untuk menceritakan tentang ya karirnya kayak gimana. Terus juga tipe maksudnya seninya kayak gimana kayak gitu. I see. Oke. Studio Indonesia aja underground semua, rata-rata nggak ada yang ditahu gitu. Nah, salah satu kenapa kita bikin IP itu biar mudah diketahui juga, walaupun itu goal juga Jiva pengen bikin anime sendiri kayak gitu suatu saat gitu. I see. Oh kalau ini apa? Berarti Bang Aswin lebih menganggap diri sebagai kompositor kah dibanding kayak animator atau gimana? Tentu kalau secara posisi ya, secara maksudnya sebagai artisnya itu kompositor. Karena emang kalau di akunya emang lebih ke visual bukan yang art yang gambar kayak gitu. Karena itu sih kalau secara mulanya kenapa jadi kompositor itu karena itu sih lebih ke kalau jadi artis animator aku agak sulit untuk bersaing di Jepangnya. Kalau secara mungkin di itu ya bisanya mah bisa aja gitu, tapi sebagai profesional itu agak sulit. Gitu. Jadi aku pilih sesuatu yang tak suka dan aku kuat akan lama. Aku bisa membayangkan diriku 10 tahun ke depan sebagai kompositor. Misal kalau aku nggak bikin studio, Bang. Nah, aku itu bisa membayangin itu. Karena aku suka banget visual, suka banget untuk ngebentuk apa yang gambar ini dijadikan seperti apa gitu. Looks-nya gitu. Secara color grading, secara juga suasana kayak gitu. Kayak gitu. Kalau tuh perjalanan belajar compositing sama animasi, ini kan Bang Reva berarti lebih ke animatornya. Nah itu perjalanan compositing sama animasi itu gimana tuh perjalanan belajarnya? Oke, Belajarnya mungkin gimana Reva gitu? dulu lah gantian. Boleh. Karena dia dua-duanya belajar itu. Multi talenta Dan nih. compositing belajar. Sebenarnya kalau untuk animasi ya, aku udah belajarnya dari zaman SMK ya dulu. Aku SMK di kafe, jadi aku
Dulu tuh belajar animasi, belajar gambar tuh di situ selama 3 tahun. Terus aku Sekolahnya kayak yang ngerasa ya sekolah perlu kah? Ya udah. Nama Aduh. sekolahnya itu SMK Arus ya. Dulu itu aku sekolahnya. Nah, terus setelah itu kan aku cukup ngefans sama anime ya dari dulu ya, dari SMP, dari SD gitu kan. Terus aku mikir gitu, oh ternyata ada step namanya compositing di anime itu, dan itu yang bikin apa ya, kualitas-kualitas anime yang sekarang itu ya eh, berada di step itu gitu loh, buat bagusin efek-efeknya kayak gitu. Nah, terus aku coba tuh ngulik-ngulik kayak gitu, ngulik ternyata apa ya, ternyata source-nya itu jarang Nggak. gitu, nggak ada gitu, malah nggak ada gitu. Jadi harus nguliknya pakai bahasa Jepang gitu-gitu ya kan. Nah, terus ya habis itu kan posisi itu masih belum belum ada Jiva kan. Nah, pas ada Jiva, si apa Mas Aswin ini buka loker kompositor kan sama situ kan. Wah, cocok nih ya kan. Nah, terus habis itu masuk, pas udah masuk, wah banyak banget hal yang bisa dipelajari dari situ. Iya sih. Sebenarnya mulainya compositing itu juga dari situ sih, belajar banyaknya. Mulai masuk Jiva. Emang ini sih ya, yang kayak compositing dan pipeline-nya Jepang secara khusus gitu ya, itu Iya, jarang sih ya ditemukannya di internet ya, misalnya. Dan jarang. beda banget, beda banget, Hmm. beda banget. Tapi lebih susah lagi ya zaman dulu, karena setidaknya di sekarang aku notice ada beberapa gitu ya channel-channel yang kayak Dongchang. Itu Waduh, Oh ya, kan ya, dia ya. itu ya. bener-bener ngetunjukin kayak, oh Jepang tuh gini si animasinya tuh, oh gitu ya. Ya, karena makin banyak itu artis luar negeri yang terlibat di anime. Kalau Mm-mm. masih Jepang doang, udah pasti nggak mungkin itu ada muncul kayak Iya gitu. sih, Ada muncul kayak gitu. Salah iya sih. satunya, aku kan juga ngonten ya dulu, walaupun tipis-tipis waktu itu ya, compositing juga ngasih tahu gitu. Cuma ya tetap dikenalnya selalu orang ngiranya animator, animator terus. Karena emang anime biasanya Ya. disambunginnya sama animasi sih ya, bukan kayak Tapi nggak cuma anime sih Bang, lebih ke di industri animasi itu selalu dianggapnya semua yang di sana itu animator gitu. Padahal banyak divisi lain kayak gitu. Tapi pasti yang di-mention itu animator kayak gitu, yang ikut gitu. Ya namanya orang awam ya. iya sih ya. Emang namanya juga anime dari animasi gitu ya, jadi wajar. Oh ya Betul, mikirnya betul. animatornya Ya, aja gitu. ya normal. Tadi ada ini sih dua nyambung, bisa nyambung ke topik yang lain dua tuh tadi. Yang soal sekolah sama yang satu lagi Apa? yang soal compositing. Kan compositing ini sih ya sebenarnya tuh jarang dipikir sama orang-orang awam yang kayak nonton anime. Sebenarnya aku merasa kayak gitu sih. Terus tapi pernah nggak, walaupun compositing itu lebih ke emang itulah yang membuat si animenya terasa finish gitu ya. Pernah nggak kayak ngelihat anime terus ngelihat hasil compositingnya terus kayak aduh mending nggak usah di compositing kayak gitu deh, kayak compositingnya tuh membuatnya lebih buruk Kurang gitu. hasilnya. Pernah Ya nggak? ada beberapa ya. Ada beberapa. Aku beberapa. Kadang juga mempertanyakan kenapa dipakai efek itu kayak gitu kan. Ya, kalau aku Salah keingetnya nggak perlu jadi nyebut gitu. Ada studi yang cukup unik sih sebenarnya. Kenapa pakai oh, oke studi mulu. nggak usah inilah ya, nggak usah disebut. Ya. Oke. Ya, tapi mungkin nanti kesebut sih ya. Tapi begitulah pokoknya. Oke. Jadi ada kok. Maksudnya rata-rata juga ini aku berkaca dari pengalamanku kerja di Jepang juga ya, Bang. Kita itu saling apa ya istilahnya? Melihat satu sama lain hasil dari studi-studi lain gitu. Jadi terus dan berkomentar, tapi komentarnya secara ya di tempat aja kayak gitu. Kayak ini compositingnya kurang ya, ini kok kelewatan ini misal ada kesalahan. Kadang-kadang kan ada yang kelepasan tayang gitu. Beberapa kesalahan di compositing gitu. Pas ngelihat, aduh lupa kelewat. kelewat ini kok bisa gitu. Kayak gitu juga ada. Jadi keinget ini apa reels dari aku lupa lagi namanya, tapi kayak kalau nggak salah katanya tuh
Paka atau apa Oh, gitu ya? Paka. Ya, Oh, ya. Paka Paka. itu istilah sebenarnya di coloring, tapi Iya. bisa di animasi aja. Jadi misal ada land art yang hilang tiba-tiba, Heeh. nah itu Paka sebutannya. Hmm. Paka itu kayak apa ya istilahnya? Pokoknya kalau di runtutin secara animasi, ya tiba-tiba itu ada yang hilang, Iya. warna maupun land art, nah itu Paka, sebenarnya gitu. Kurang teliti, kurang konsisten mungkin ya katanya tuh. Iya, jadi bisa warna dari kuning, dari merah kayak gitu, Iya. tiba-tiba berubah. Nah itu Paka, kayak gitu. Dulu sering sih ya anime kayak gitu tuh. Di Nah, zaman-zaman anime masih jadul itu Pakanya banyak, iya tradisional. Iya, Pak. Itu banyak. soalnya zamannya emang gitu sih ya, nggak Iya, canggih. sulit, lebih sulit gitu untuk Iya. checkingnya quality control Mm-mm. karena pakainya ya caranya juga masih lama kayak gitu. Oke, tadi compositing, satu lagi yang soal sekolah. Nih, jadi kan Jiva itu studio ya. Studio yang Heeh, nge-hire misalnya animator atau background artist atau gimana gitu ya. heeh. Nah, itu apakah perlu orang itu punya misalnya sarjana gitu Oh, ya kuliah dan untuk sebagainya, untuk jurusan bisa apa kerja di gitu. situ, atau sebenarnya yang dilihatnya tuh emang porto aja atau kayak campuran setengah-setengah, atau dan bahkan itu terkhusus buat Jiva atau kebanyakannya emang kayak gitu gitu. Kalau dari studio lain kurang tahu ya secara dia kayak gimana. Untuk kalau Jiva sih jelas Porto nomor satu. Terlepas dia dari mau lulusan SD, SMP, mau apapun, Oh nggak ada gitu. masalah sebenarnya. Karena balik lagi, sebenarnya sejujurnya yang paling krusial itu, ini juga di Jepang juga sama kayak gitu. Apalagi di Indonesia yang aslinya sekolah sama industri itu jauh berbeda. Malah rata-rata orang yang jago-jago itu ya tentu otodidak. Ada yang sekolah tapi dia belajarnya otodidak juga. Kayak Reva contohnya kayak gitu. Makanya bisa kayak gitu, gitu. Tapi yang cuma ngandelin sekolah, aku jamin akan sulit. Masuk Jiva salah satunya. Sekolah-sekolah aja gitu ya, tanpa kayak skillnya cukup Betul, nggak diasah mateng. kayak gitu. Betul, betul. Jadi portofolio tetap nomor satu, habis itu CV lebih ke karakter sih. Lebih ke karakter. Kalau Oh, sekolah tidak ada kayak gimana. Terserah berarti mau sekolah nggak apapun. dipikirin sama sekali sarjananya? Enggak. Oh, oke. Menarik tuh. Itu tuh buat yang sedang sekolah tuh ya. Bukan berarti ngapa-ngapain ya. Maksudnya itu hal dari CEO-nya sendiri tuh. Pernyataan dari CEO-nya sendiri tuh tentang menerima karyawan. Kalau buat orang yang misalnya lagi belajar animasi atau compositing misalnya gitu ya. Ada ini nggak kayak saran buat belajarnya biar bisa misalnya suatu hari kerja di Jiva atau Oh, gimana I gitu? see. Kalau misal animasi, karena kita juga ada program edukasi ya, dan kita rilis buku, bikin buku. Sebenarnya salah satunya beli buku Jiva, pelajari dari situ. Dan rencananya itu bukunya itu series, Bang. Jadi itu mau buku series yang isinya itu semua lengkap gitu. Jadi ada animasi, coloring, compositing, background. Sampai orang itu bisa malah bikin sendiri. Itu. Dan itu juga salah satunya untuk masuk industri juga. Jadi ada dua tipe opsi gitu. Yang karena itu kalau mau masuk industri perlu tahu industri itu kayak gimana gitu. Dari pipeline-nya, dari cara bahasa-bahasa yang ada di dalamnya kayak gitu. Jadi salah satunya itu kalau mau belajar bisa, kan saat ini Jiva baru yang animasi ya, in between spesifiknya. Bisa beli itu sih di event-event kalau kita ada kayak gitu. Oh, di Kalau event di secara mana tuh? event mungkin ya sebelumnya kayak di Komifuro, mungkin tahun Oh, ini Komipara kemungkinan besar. Di oke. Komipara itu Jogja. Kayak Mhm. gitu. Pasti kita taruh itu. Sekaligus rencana kompositor, background sama coloring kalau selesai ya di antara itu mau dirilis itu. Nah, itu Oke. kalau yang buku yang dari Jiva. Kalau otodidak mungkin
Sebenarnya, apa, ka ini kalau animasi lebih ke itu sih, eee, bisa nggambar, nge-tracing, Oh, karya orang. nge-tracing? Iya, nge-tracing. Tracing Ya, itu salah satu, kebutuhan wajib. Karena kan kamu ngerjain anime yang beda judul, beda style semua nanti di Mmm, industri. Kalau kamu gambar style-nya cuma yang kamu bisa, maksudnya dalam artian, style kamu sulit gitu. Jadi kamu mhm, harus bisa meniru style orang gitu. mhm. Gimana caranya niru style orang orang, yaitu tracing kayak gitu. Kayak gimana? Tracing tuh maksudnya bener-bener kayak tracing plek-ketiplek atau kayak setidaknya bisa gambar mirip kayak mereka gitu? Tracing plek-ketiplek dulu, kayak gitu. Mmm, Jadi, apa, tracing itu kan bagian dari kerjaan juga kalau di, apa, di industri anime. Jadi misal contohnya ini di posisi in between, mhm, di posisi doga kalau Jepangnya. Nah, nanti itu kan, dapat, hasil keyframe-nya dari orang sebelumnya. mhm. Nah, keyframe itu di-tracing nanti. Tracing, bener-bener tracing aja gitu benar. ya? Bener bener tracing. Nah, gimana bikin layout yang bagus, gimana sesuaiin sama karakter desain kayak gitu. Kan Mmm, kadang-kadang misal keyframe-nya ternyata ada yang getar dan sebagainya. Nah, mhm, itu diperbaiki di itu, kayak gitu. mmm, Literally tracing. Jadi latihan utamanya tracing, sebenarnya, mmm. latihan utama. Nah, itu latihan di Jepang juga tracing dalam waktu tertentu kayak gitu. Jadi Oh, di misal, timer gitu ya? betul, contohnya yang ada di Jiva itu yang itu sih, tracing itu kalau nggak salah karakter Idolmaster ada 18 Oh, karakter di-tracing dalam waktu 45 menit atau 50 ada dalam alasan satu kah gambar kenapa itu. Idolmaster? Dari Jepangnya gitu ngasihnya. Oke, oke. Nggak ada alasanku. Sebenarnya Oke, bisa oke. pertama kebetulan karakternya banyak. Oh, heeh, iya. Karakter banyak dalam satu gambar. Nah, salah satunya itu alasan kenapa dipilihnya itu. Sebenarnya bisa aja nyari yang lain gitu. Oke, Misal, oke. nggak tahu ya apa, Uma Musume misal gitu Oh, karakter. heeh. Tapi kayak gitu secara latihannya. Malah itu karena, ya itu balik lagi, nanti di kerja itu pasti akan niru punya orang kayak gitu. Mmm, Misal contoh Doraemon, One Piece kayak gitu. mhm, mhm. Oh, kebetulan ini sih ya, aku pernah, eee, nggak tahu disebutnya ngobrol atau Mhm, debat ya berarti, tapi, mhm, ngomong soal kayak animator tuh perlu bisanya apa, terus kalau aku ngejawabnya tuh, ya mirip kayak yang tracing tadi, kayak heeh, mesti bisa setidaknya tahu misalnya kayak kalau bukan bikin style-nya konsisten, setidaknya bisa mhm, bikin kayak bentuk 3D-nya konsisten, kan itu berarti mhm, harus terlatih banget tuh matanya, kayak mhm. harus tahu kapan ini, oh, tiba-tiba nggak sengaja volume bentuknya tuh Ya nggak berubah, konsisten kayak sebelumnya betul, gitu ya. Terus heeh, sedangkan satu orang ini lagi, dia malah merasa kayak, "Oh, tapi kalau animator tuh kan mereka, eee, ngegambar dari imajinasi, mereka menggambarkan yang mhm, hayalan gitu. Berarti kalau gitu seharusnya mereka bisa gambar dari imajinasi, yang imajinasi. pentingnya tuh itu," gitu. Heeh. Aku mungkin bisa bilang kayaknya orangnya belum pernah masuk di Bener industri. sih, bener sih. Udah bisa kelihatan dari jawabannya sebenarnya gitu. Dan pasti, apa, maksudnya tipenya independen, nggak Mmm. tipe kerja tim, gitu. Oh, kelihatan ya? Kelihatan sih dari jawabannya sebenarnya gitu. Oh. Jepang pun sebagai artis yang tipenya bikin karakter desainnya jadi kan kalau di Jepang kan misal ada resource-nya dari manganya. Mhm. Nah, manganya ini itu di redesign ulang Mhm, mhm. sama studionya. Mhm. Nah, tapi tidak menghilangkan aslinya kayak gitu. Iya. Dan ketika digambar juga semua artis itu, mereka juga bener-bener nggak menghilangkan itu ya, secara gayanya Mhm. maupun itu ya, karakteristiknya. Nggak ada tuh zaman namanya imajinasinya kayak gitu. Yang paling krusial itu bahwa orang ngelihat ini udah pasti karakter ini. Itu titik. Itu titik Mmm. itu. Jadi ya harus sesuai mungkin kayak gitu. Dari secara mimik mukanya aja diperhatikan banget. Nah,
kayak misal ya, aku kan sering juga kalau di Jepang itu ada namanya All-Rush gitu, yang tipenya nge-review hasil semuanya dari compositing, animasi dan sebagainya. Nah, mimik mukanya beda dikit aja secara gaya senyumnya dikomentarin, suruh revisi. Kayak gitu. Ini nggak karakter kayak ini karakternya nggak kayak gini itu. Mukanya kayak gitu. Jadi Kurang harus bener waguri gitu. kurang waguri. Misal kurang waguri banget. Ini nggak waguri Nggak banget ini. waguri ini. Nanti fansnya marah Iya. ini. Iya nih. Itu juga aku pernah yang itu direkturnya mereview. Ini cakep tapi nggak sesuai sama Bukan apa karakternya sifatnya. gitu ya. Oh, iya. Kebayang sih, kebayang. Karena emang apa misalnya aduh aku jadinya keinget ini sih ya si anime Shirobako yang tentang produksi anime itu. Ya, itu. Lumayan oke itu. Jadi keinget si kreatornya manga itu. Ini apaan ini orangnya nggak tahu sama sekali karakternya kayak gimana. Jelek ini desain karakternya tuh. Berarti emang pernah nggak tapi kayak gitu ngelihat yang kayak gitu secara langsung? Kayak ini nggak sama sekali kayak karakternya gitu. Banyak. Banyak. Berarti bener ya emang kayak gitu ya? Ya, terutama kalau masih proses, kan teman-teman orang penonton kan ngelihatnya hasil akhir ya. Lah, kompositor ngelihatnya prosesnya, jelek-jeleknya, wajahnya nggak jelas-jelas semua itu. Ya, jadi kadang kita pas compositing juga ngerasa ini kok animasinya jelek banget sih. Ini orang polos ya. Gitu. Itu malah salah satu serunya compositing. Jadi kita ngelihat proses jeleknya dan itu bisa jadi bahan apa ya istilahnya? Hiburan lah buat kita. Gitu. Misal bagus pun hiburan, jelek pun hiburan. Gitu. Menikmati kerjaan ya. Nah, kadang itu ya pada akhirnya di play sering-sering gitu. Wah, hasilnya keren nih gitu. Adegannya gitu. Iya sih. Seru ya kayaknya kerja di studio loh. Dari itu aku kepikir nyambung ke anime. Oh iya. Kan misalnya itu salah satu miskonsepsi mungkin ya bisa disebut dari miskonsepsi. Apa ya miskonsepsi itu kayak salah dugaan gitu ya. Oh, salah persepsi. Ya, salah persepsi gitu. Nah, terus ada satu lagi, apakah ini salah persepsi juga, yaitu soal sebenarnya yang lebih sulit itu tuh gambar gerakan yang wah dan kasar gitu ya. Atau sebenarnya yang lebih susah tuh lebih ke gerakan yang subtle, pelan, terus harus konsisten dan rapih gitu. Mungkin Reva dulu lah yang jawab. Sebentar, tadi kepotong sedikit. Yang lebih susah tuh gerakan yang wah yang kayak apa ya bombastis gitu. Mungkin ya bisa dibilang yang kasar begitu atau lebih ke yang subtle, realistis, konsisten gitu sih gambarannya tuh. Kalau menurutku sendiri yang kedua sih. Kenapa tuh? Kayak ini sih, kalau yang kedua kan lebih ke konsistensi ya berarti ya. Tapi itu sih jaga konsistensi ini konteksnya animasi kan berarti. Iya. Ya, jaga konsistensi per frame itu lumayan memakan waktu sih, apalagi kalau belum terbiasa lah. Gitu. Kalau yang awal kan tadi apa gerakan yang wah gitu kan. Wah. Yang kayak itu kan biasanya Sakuga ditonton yang dipuji di internet kayak gitu misalnya. Nah, itu kan sebenarnya kalau gimana ya? Kalau yang pertama itu anggapnya itu kerjaannya Ki animator yang awal-awal banget gitu kan. Nah, tapi kan biasanya Ki animator kan bikinnya kan kasar gitu. Nah, masalah step selanjutnya kan PR-nya yang ngehalusin setelahnya itu. Ya itu. Makanya kenapa aku bilang konsisten yang kedua lebih susah, soalnya dia harus anggapnya dia harus melihat gambaran Ki animator yang rough gitu, dia harus menerka-nerka. Ini tangannya yang mana, ini yang mana. Itu sih. Oh berarti bentar, kebetulan aku sih ini aja sih yang ngemikir aspek kayak ngegambar sendiri si key animation-nya, terus kayak nyoba ngebikin konsisten. Tapi dipikir-pikir iya juga ya kalau keyframe-nya dari animator lain masih kasar, kita berarti harus sekaligus menerjemahkan terus ngebikin konsisten juga gitu ya. Iya itu, makanya itu. Kalau di Jepang itu biasanya kalau raw banget ya, biasanya itu ada second key namanya.
Jadi setelah Hmm. keyframe itu second key, enggak langsung ke in between karena sangat sulit untuk diterka yang tadi itu. Dan itu juga lebih sulit emang itu. Kan paling kalau yang kayak wah itu kan mainin kamera sama ya tempo gerakannya ya kayak gimana gitu. Maksudnya secara aksinya kayak gitu. Kalau yang tadi yang seperti disebutin Reva itu bikin konsistensi itu jauh lebih sulit sebenarnya gitu. Coba diganti aja suruh ki animatornya yang bikin action itu suruh ngerapiin sendiri. Suruh Waduh. Lebih coba waktunya ditantang lama. suruh ngerapiin sendiri gambarnya. Mereka juga akan pusing. Iya sih ya. Bentar, ini aku memastikan dulu, ini Reva lagi gambar kah? Iya. Oh wait, aku malah ini disconnect. Oh iya. Tes. Ke disconnect kah? Oh makanya kok diem ya? Iya tadi pantesan kok kayak diem gitu. Ruby disconnect. Oh udah mau Oh. jadi itu. Oh, buset. Bentar. Technical difficulty. Continue. Oke. Udah bisa. Aman. Bentar. Coba Aman. coret Bang Wiba, coret. Oke, aman. Oke. Reva, biar Bentar. aku Aku masuk dulu sebentar. Oke. Biar tak pastikan dulu ya. Ya. Oke, masuk. Oke. Coret dulu. Oke. Oke, aman. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Tadi technical difficulty kenapa ya tadi? Ya, begitulah kadang emang. Tadi terakhir itu animasi yang action sama Ya, wah sama. lebih susah. Subtle. Soalnya kan dari yang aku tahu ya, kan ada tuh animator legendaris yang dari zaman dulu. Terus mereka disebut yang sekarang tuh the GOAT gitu ya. Terus Tapi silakan lanjutin. Ya, terus tapi kan animasinya kita kan biasanya orang awam expect-nya Go tuh kayak wah gimana gitu ya gerakan-gerakannya. Bombastis kayak sekarang gitu misalnya. Tapi sebenarnya pas dilihat lagi yang bikin wahnya tuh bukan kayak si gimana si gerakannya atau stylenya gimana, tapi segimana konsisten kayak bentuknya tuh terasa kayak 3D model. Padahal gambar 2D aja gitu. Terus itu yang ngebikinnya the GOAT gitu. Emang solid kok sebenarnya itu. Tapi itu kok kalau di Jepang kan itu path karirnya itu jelas Bang terkait itu animator gitu. Jadi semua orang itu mereka mulainya dari in betweener. Jadi mereka pasti bisa untuk bikin konsisten. Bikin yang setelah sakuganya terus dirapiin sendiri itu bisa. Cuma karena sibuk aja. Kenapa? Kalau di industri sekarang ya sibuk aja pada akhirnya nanti dilempar ke yang penting udah kelihatan secara kasarannya gerakannya kayak gimana kayak gitu. Tapi mereka bisa. Yang kemungkinan nggak bisa dan agak kesulitan itu yang luar sebenarnya. Artis-artis luar. Maksudnya gimana tuh? Yang freelancer yang direkrut dari luar negeri yang terlibat. Bentar, ini aku gerak nggak? Gerak kok. Oke. Betul. Soalnya lanjut. Jadi kalau freelancer kan mereka mulai gambar, mulai berkarir kan nggak kayak di Jepang ya. Mereka ada yang langsung loncat ke keyframe, ada yang langsung loncat ke lay-on kayak gitu. Jadi mereka nggak mengalami dan nggak memulai dari kayak yang ada di Jepang kayak gitu. Jadi belum tentu mereka juga bisa yang tipenya yang stabil konsisten kayak banget gitu, konsisten banget itu. Tapi juga ada sebenarnya yang bisa bagus juga ada. Beberapa artis luar negeri juga bagus-bagus banyak. Spencer Wan kayak gitu. Vincent kayak gitu. Iya, Vincent Chansart. Itu kan ngeri-ngeri ya kayak gitu. Iya, ngeri banget sih. Itu sempet nonton ya, aku ada jadi Spencer Wan itu kan temenan sama channel namanya itu Drawfee. Dia tuh ngeanimasiin karakter Castlevania. Terus tapi ya sebenarnya stylenya kartun sih ya, versi kayak chibi-nya gitu. Nah, tapi aku ngeliat itu animasinya kayak buset, ini konsisten amat anjir bentuknya tuh. Kayak pakaiannya, bentuk kepalanya, bentuk tubuhnya, si jubahnya gitu. Tapi yang bikinnya lebih gilanya lagi tuh, dia tuh nge-komen kayak, oh ya jadi sebenarnya ini tuh agak lebih kasar daripada aku biasanya gambar di studio. Terus aku langsung kayak, what the hell? Ini kasar. Konsistennya gimana? Tuh, dan rata-rata yang biasanya di luar oke banget,
terus pada akhirnya dan bisa bahasa Jepang ataupun itu ya, punya ketertarikan lebih itu biasanya ditarik ke studio gitu beberapa. Eee, Sebentar sebenarnya Bang ada Doni, Bang. artis-artis Ini kenapa Reva? aku nggak bisa opacity turunin yang Reva 2. Kayaknya gara-gara aku masuk anonimus kan. Oke, nah, Oh, kecilin aja deh. mau dikecilin, oke. Kecilin, ya segini aja gak apa. Dadah. Terima kasih. Tapi itu Bang, menurutku untuk orang ini ya, penonton-penonton yang di sana ataupun orang Indonesia yang tertarik di anime, yang aku cukup kagum dengan industri anime dan orang-orang Jepang itu, mereka terbiasa dengan ngasih kesempatan ke orang baru. Itu yang menurutku bagus banget. Maksudnya gimana tuh? Kasih kesempatan. Jadi misal kayak gitu, walaupun kamu orang asing kayak gitu, kamu kalau punya kemampuan, kamu itu bisa dipercaya untuk ngedirect sebagai director animasi episode itu atau opening itu atau dan sebagainya. Jadi mereka itu sangat terbuka dengan potensi-potensi yang ada di luar sana gitu. Jadi Talenta enggak gitu ya. betul kayak gitu. Jadi mereka fokusnya itu bikin sesuatu yang bagus kayak gitu. Dan mereka terbuka akan regenerasi. Itu menurutku bagus banget itu mereka. Jadi nggak ada apa rasanya kan mereka itu rata-rata orang yang terlibat di anime pasti sambil diajarin itu orang-orang freelancer itu direvisi berkali-kali kayak gini yang benar ya kayak gitu sistemnya. Makanya mereka bisa sejago kayak sekarang itu ya berkat bantuannya orang-orang yang terlibat itu gitu. Dan orang Jepang sangat oke untuk membukakan jalan untuk orang baru, orang yang tertarik dan emang orang punya potensi. Makanya ada Makoto Shinkai, terus juga ada artis-artis baru yang bisa naik itu karena sistem mereka itu sangat bagus. Agak ke meritokrasi gitu ya. Meritokrasi. Ya maksudnya kayak berdasarkan merit si orangnya gitu. Intinya kalau lu bagus, ya bolehlah kita kesempatan kasih. Kalau di negara Konoha kan jarang ya kasih kesempatan. Waduh. Negara mana tuh? Sebagus apapun kamu, tentu akan sulit untuk Waduh. Puasa Bang, puasa. puasa banget. Omong-omong Jepang, Apa? Bang Aswin ini kan ya, udah seingat aku waktu itu bilang di wawancara-wawancara lain tuh kayak 6 tahun tinggal di Jepang betul. waktu itu. 6 tahun. Apakah kayak pengalaman Bang Aswin di Jepang itu tuh seperti misalnya gitu ya, ekspektasi anime. ya bisa, atau mungkin kayak kan orang lain ya sebenarnya ini kebiasaan orang di semua negeri sih ya, tapi kayak ngeliat negeri lain, oh ini enak ini dibanding negara kita nih negaranya. Apakah benar Jepang itu misalnya lebih mending nih hidup di Jepang kayak gini atau misalnya kayak karena juga tuh satu lagi bukan stereotipe sih, lebih ke aku dengar kayak orang Jepang tuh kenapa ada anime high school karena kehidupan dewasanya mendepresikan atau nge-stress scene gimana gitu ya. Oke. Apakah Seru ini itu pembahasannya. sesuai dengan pengalaman Bang Aswin di Jepang atau gimana? Oke, aku jawab yang pertama tadi dulu ya. Apakah secara itu sebenarnya tergantung orangnya sih. Balik lagi. Jadi ada tentu orang yang nggak suka di Jepang juga ada. Gitu. Aku kenal orang-orang yang kayak agak gak nyaman gitu hidup di Jepang juga ada. Tapi kalau secara pribadiku sangat nyaman. Sangat nyaman. Pertama itu ya kasih tahu secara nyamannya itu karena apa? Pertama aku introvert gitu dan Jepang itu surganya orang introvert. Iya sih. Surga di dunia orang introvert. Nah, itu salah satunya itu. Terus secara cara kerja juga aku tipenya cocok sebenarnya gitu. Cara kerja, cara berteman juga lumayan cocok gitu. Jadinya dan aku kan cukup itu ya sebenarnya kenal Jepangnya itu dulunya itu budayanya bukan animenya gitu. Jadi aku udah mempelajari banyak hal gitu mengenal budayanya. Jadi kesana pun sebenarnya nggak terlalu banyak subculture-nya juga sih. Walaupun tentu ada ya beberapa aspek gitu yang ternyata gini ya kayak gitu. Tapi sejujurnya
buatku sangat enak sih di sana. Hmm. Saking enaknya ya takut ketagihan, maksudnya balik-balik gitu. Heeh. Karena aku balik ke Indonesia juga bukan karena faktor aku pengen balik seutuhnya gitu. Karena ada permintaan dari orang tua itu. Oh, oke. Kalau Aslinya Hah? visaku masih sisa ada. Oh, Visaku. kalau misalnya bisa kayak nggak ada tanggung jawab gitu ya, tinggal Jepang aja, boleh gitu. Apakah bakal diambil kesempatannya? Kalau secara kesempatan path career ada dan terus bertumbuh, tentu aku akan ambil. I Kalau see. misal nggak ada tanggung jawab pulang ya, kayak gitu. Iya. Cuma Semisalnya. kalau secara goalku, sebenarnya aku tetap pulang. Tapi kapannya itu yang nggak tahu sebenarnya. Karena aku kan secara cita-cita ya, keinginan itu pengen sutradarain anime Indonesia kayak gitu. Nah, dan nggak mungkin dong aku sutradarain anime Indonesia Tema di di Jepang. Jepang. Ya nggak Ya. mungkin. Pasti akan balik ke Indonesia. Jadinya kalau secara baliknya pasti, tapi apakah itu 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, itu kan terserah ya kondisinya kayak gitu. Cuma karena diminta pulang, ya udah lebih cepet aja sih. Oke. Kebetulan. I Terus see. tadi apa ya? Secara kayak kehidupan sekolah ya gitu. Kalau aku kan kampus ya. Sebenarnya dibilang seperti anime, tentu enggak ya seperti anime. Karena itu ya tapi ada beberapa aspek sebenarnya sama. Jadi kan itu, sebenarnya kan apapun karya seni yang muncul di negara-negara, mereka kan melebih-lebihkan dari apa yang ada di realita. Jadi sebenarnya itu dunia yang dibikin itu ada, beneran ada. Tapi beberapa hal yang mungkin ditambah-tambahin itu ada. Kayak apa sih? Apa ya? Contohnya apa? Yang Bam apa kehidupan kampus atau sekolah yang di dunia anime yang tonton itu ada di dunia nyata. Sebenarnya lebih ke ini sih. Apakah iya kayak kan kenapa aku tadi bilang kenapa banyak anime high school, banyak itu high school karena itu tuh sebagai pengelarian dari orang-orang yang udah dewasa, iya. terus hidupnya tuh ternyata tidak seperti anime-anime, Bung. Gak juga sih, Bang, terkait kenapa banyak anime high school. Tak jelasin secara budaya ya. Jadi kenapa banyak karya yang berhubungan sama anak muda, terutama high school atau shonen, itu bukan faktor karena mereka kehidupannya depresi dan sebagainya. Itu bukan itu. Tapi karena mereka itu concern banget terhadap anak muda. Maksudnya gimana tuh? Masa depannya. Jadi banyak struggle yang muncul di anak muda Jepang dalam menentukan masa depannya. Kayak gitu. Dan mereka membantu dengan banyak karya. Salah satunya shonen, anime, dan sebagainya. Mereka itu concern banget. Lagu-lagu ke anak muda untuk yang tipe genre shonen, maksudnya umur-umur shonen, itu banyak. Karena mereka sering kebingungan jalan mau kemana. Makanya gitu karya banyak itu. Itu tak balikin secara budaya. Bukan karena soal depresi, itu bukan malah. Ada lagu yang khusus tema-tema umur 20-an. 20-an itu krusial banget buat mereka. Memasuki umur 20-an itu krusial banget. Dan mereka itu gampang sangat bimbang dan bingung ya. Makanya banyak lagu genre semuanya itu lebih condong ke anak muda daripada orang dewasa. Gitu. Oh gitu ya ternyata. Bukan masalah depresi, bukan. Depresinya emang ada, tapi bukan Okay. Tapi apakah depresinya sedepresi itu atau gimana tuh? Mungkin aku berkaca dari teman-temanku kuliah dulu ya. Joke-nya itu agak menakutkan sebenarnya beberapa. Maksudnya gimana tuh? Joke-nya itu kayak hari ini capek banget, pengen mati gitu. Aku agak itu gimana ya? Dengernya itu terlihat bercandaan aja. Tapi aku nggak tahu ya secara aslinya kayak gimana, seberat apa hidupnya kayak gitu dan sebagainya. Jadi kadang-kadang itu sih sebenarnya secara mereka itu kalau tak balikin ke karakter orangnya dan budaya, mereka itu terlalu keras terhadap diri sendiri, Bang. Maksudnya gimana? Menyalahkan diri sendiri lebih tinggi. Maksudnya dia kayak misal, kalau aku misal kuliah gitu. Misal
nilaiku 7 atau 6. Nah, mereka itu Mhm. sangat menyalahkan diri sendiri gitu. Atau di kerjaan, misal gara-gara aku hasilnya terlambat, misal di anime hasilnya terlambat, atau kualitasnya dimaki-maki orang kayak gitu, misal salah satunya One Punch Man gitu, misal. Oke, heeh. Nah, itu mereka itu memegang tanggung jawab itu terlalu gede dan keras terhadap diri sendiri. Pada akhirnya mereka itu tertekan banget. Sampai kepikiran menuju ya kayak gitu. Karena mereka itu membebani, mereka itu lebih mending menahan diri daripada mengekspresikan diri. Nah, ketika mereka menahan diri dan dia udah nggak kuat, arahnya itu ke arah sana kebanyakan. Kayak Shinita gitu. Ya kayak gitu. Mereka itu selalu menahan diri gitu. Dan keras terhadap dirinya mereka sendiri gitu. Itu dari teman-temanku ya, kenalan. I see. Kira-kira ada nggak kayak cerita kerjaan yang terbaik, pengalaman kerjaan terbaik buat misalnya Jiva gitu ya. Terus ada nggak pengalaman kerjaan terburuk? Gimana? Itu Reva dulu mungkin. Oke. Pengalaman kerja terbaik ya. Ya, atau hal yang disuka gitu. Sebenarnya masuk ke anime-anime yang namanya cukup terkenal gitu, masuk kreditnya gitu, itu cukup bikin ini sih suka sih. Apalagi yang kemarin itu kan yang kalau ini kan udah tayang ya, jadi ada anime Fate Stray Fate gitu kan. Nah, yang episode 6 itu kan kayak wah ini ada Chris, ini ada ini Artis-artis terkenal. artis-artis terkenal, terus kita juga masuk satu kredit dengan mereka, itu menurutku hal yang membahagiakan sih kayak gitu sih. Ya sih. Kayak di aku kan suka artis, kalau aku penyanyi kebanyakan. Penyanyi. Misal sama Millet, Aimer kayak gitu. Aku dalam satu project yang sama walaupun nggak ngomong ya. Itu aku bareng Aimer le. Itu ada kebanggaan di situ yang senangnya. Sama ya itu masuk kredit itu menurutku sangat-sangat wajar orang bangga dan senang. Itu salah satu. Iya sih. Itu. Mama aku masuk TV. Berarti ternyata Bang Aswin ini ya penggemar penyanyi-penyanyi ya? Ya, aku penggemar penyanyi cewek kebanyakan. Walaupun aku band cowok juga ada kayak One Ok Rock. Aku pernah nonton konsernya One Ok Rock. Tapi aku penyanyi cewek itu entah kenapa. Kayak misal Lala ini kan ada OST-nya lagunya. Nah itu juga penyanyi cewek yang tak cari. Yang isi juga cewek gitu. Iya sih ya, Karena iya aku juga. sangat suka cewek nyanyi. Gak tahu ya. Gak tahu ya. Ya. Sangat kagum. Aku dulu itu dari Yui. Kalau mungkin nggak semua kenal ya mungkin. Tahu Yui nggak? Yui ngisi Full Metal Alchemist dan sebagainya. Itu sangat suka banget itu. Betul. Nah, itu suka banget. Terus juga artis-artis cewek lain juga suka gitu. Kalau misalnya ada ini ya, kayak produksi Lala, terus bisa tuh ngundang salah satu guest singer, bakal ngundang siapa tuh? Aku sih ya itu tadi Aimer, Millet, Oke. salah satunya. Terus mungkin Aina, mungkin salah satunya yang dan. Suka Jadi ini kah suara Aimer yang kayak bisik-bisik gimana gitu? iya, suka. Aku itu galau dulu di Jepang itu. Jadi aku kan pernah di kota Gunma. Nah, Aimer itu manggung di Gunma. Aku itu galau di situ itu. Pokoknya ada opsi, karena aku kerja part time ya, sampai kerja part time. Aku itu waktu kebetulan kerja part time sama yaitu timingnya itu tabrakan kayak gitu. Aku pengen nonton gitu Aimer secara langsung gitu. Waktu itu malah dia belum nunjukin mukanya. Aku udah kenal lama banget Aimer, sebelum seterkenal sekarang. Pas zamannya dia nyanyi-nyanyi di gereja, cover lagu. Mungkin nggak tahu. Nah, Aimer itu sering cover lagu dulu. Terus ada Uru juga penyanyi ngover lagu. Yoasobi itu ngover lagu. Aku juga tahu dari dulu. Aduh siapa sih penyanyinya tuh? Rilas? Ilyas. Rias? Lilas bukan sih? Lilas. Apa gitu ya, lupa lagi. Ya. Gak tahu ya, aku cukup mengagumi cewek nyanyi, apalagi bisa gitar juga. Ini secara nggak langsung
untuk menuju ke tipenya Baru aja mau bilang, ini. apakah jangan-jangan ini tipenya juga nih? Nggak tahu ya. Tapi itu kalau personality aku tadi Rinoa itu personality. Cuma entah kenapa aku itu selalu mengikuti orang-orang yang cewek nyanyi. Apalagi gitar, sambil gitar. Nah, nyanyi sendiri band juga ada. Kalau di luar negeri aku dulu Paramore, Hayley Williams kayak gitu. Mungkin Billie Eilish gitu, kayak gitu. Oh, Tapi rata-rata cewek nyanyi. Cowok nyanyi ada, suka juga ada. Tapi cewek lebih entah kenapa selalu itu. ada keunikan, ada Ya, apanya gitu ya. ya. Dan kalau misal Lala bisa sampai series terus Amin, lagu dan bisa manggil artis-artis Jepang, wah tentu amin. saja saya harap ya. Gaskan. Gas ya. Nah, aku sih kalau Aimer mau mah oke. Wah. Kalau boleh milih ini untuk ngisi OS-nya siapa nih? Mau artis siapa? Mungkin ini gitu langsung. Kayaknya aku pilih beliau deh. Sebenarnya ada fun fact yang dulu kita ngerjain anime kan. Jadi dulu tuh kita bisa tahu lagunya dulu, tapi kita nggak tahu penyanyinya siapa gitu. Terus kita ngira-ngira, oh ini Aimer kah gitu kan. Ternyata season 1 itu bukan Aimer, ternyata siapa ya tadi ya? Aku lupa deh penyanyi yang mirip-mirip Aimer itu. Anime yang apa? Yang apa? Yang Okami. Oh, Siapa kami. sih season 1 ya, lupa lah itu. Nah, ternyata season 2-nya Aimer beneran. Itu lah, ya emang itu lah. Gitu lah. Ini warnanya aman. Karena mungkin itu ya Bang, kalau aku terpapar animator terus kompositor itu nggak segitu terinfluence sebenarnya gitu. Kalau aku lebih ke artis-artis sebenarnya, artis kayak penyanyi, live action itu lebih terinfluence sebenarnya gitu. Artis Cara dalam itu. maksud berarti kayak selebritas gitu ya? Aktor, aktris kayak gitu Oh, lebih gitu. Bukan yang selebgram dan sebagainya sih, lebih ke oh, acting lebih tepatnya. Aku cukup sebenarnya aku itu suka banget live action. Tapi aku nggak bisa live action secara kemampuan. Nah, dan media untuk aku bercerita dan berkarya itu menurutku paling cocok animasi dan anime. Makanya aku milih anime. Makanya aku ke Jepang itu salah satunya itu. Aku Lala ini salah satunya aku bikin ceritanya bareng-bareng juga dari tim itu ya khusus untuk itu sih Jiva sih sebenarnya. Jadi aku sebenarnya punya ceritaku nggak kayak cerita Lala. tidak kabur dari rumah gitu. Bukan tidak kabur dari rumahnya, lebih ke secara whole cara berceritanya. Mungkin pesan-pesannya aku masukin ada gitu dari secara gayaku, tapi secara tipe ceritaku itu nggak kayak Lala sebenarnya. Oh, oke. Aku kan nulis sebenarnya aku dulu kan ada pengen bikin manga one shot dan sebagainya kayak gitu dan aku punya cerita-cerita sendiri dan pas bikin Jiva itu aku nggak ambil dari cerita originalku sendiri tapi aku bikin baru khusus untuk Jiva yaitu Lala karena mempertimbangkan banyak hal sih Bang. Emang suka bercerita kah Mas Aswin? Dibilang suka mungkin lebih ke aku gak jago ngomong Bang, gak jago ngomong dan aku gak bisa mengekspresikan ekspresi banyak hal dan salah satu animasi itu dan film menurutku itu media sebenarnya media untuk ekspresi media untuk bercerita kayak gitu mungkin ada suka cerita tapi juga gak jago bercerita juga lebih gitu secara itu ya literal verbal kayak gini gitu makanya pakai media lain untuk bercerita gitu. Lumayan pembahasannya bagus-bagus. Di riset dulu sengaja kemarin tuh nonton semua wawancara Mas Aswin dan nggak terlalu banyak kok sebenarnya wawancaraku ataupun itu beberapa juga itu tertulis biasanya kebanyakan juga kayak apa sih koran-koran terus media-media tertulis kan kalau aku malah nonton yang video-videonya tapi omong-omong wawancara pernah ini nggak kayak diwawancara terus tuh deg-degan banget dirinya
Tentulah, Klinson juga aku ngerasa kurang bagus secara itu ya, jawaban dan sebagainya. Aku gini Bang, aku kalau ngobrol santai kayak gini dan nggak ngerasa ada kamera gede banget, itu masih aman sebenarnya gitu. Kalau ada kamera gede tuh agak jujur gugup banget. Iya sih. Nah, Kayak harus gimana gitu ya kitanya tuh. iya, kayak gitu. Belum terbiasa, public speakingku belum sebagus itulah gitu. Perlu banyak latihan kayak gitu. Cuma aslinya aku kan kadang itu kalau habis di interviewnya atau mungkin wawancara secara tipenya yang di shoot ada kamera yang gede ataupun enggak, itu pasti aku wah kayaknya performaku ini bagus nih hari ini. Kadang tak nilai oh bagus jawabanku bagus nih. Kemarin itu ada media dari mana ya? Digital gitu ke Jiva. Wah, jawabanku bagus ini, bagus nih. Bagus. Oh mantap nih di sini speakingnya lainnya bagus nih. Bagus itu ngejawab. Karena nggak ada kamera santai kayak gitu. Nggak ada kayak gimana. Emang agak sangat mempengaruhi sih buatku pressure ketika ada kamera besar ya kayak gitu. Lighting yang besar juga ya. Jujur iya sih ya. Aku aja tadi di awal nih nggak tahu ya ada yang nyadar atau enggak yang nonton di awal. Aku tadi di awal tangannya gemeter banget pas bikin garis. Deg-degan, aduh harus gimana gitu ya rasanya tuh. Padahal santai-santai aja lah ya. Namanya juga gambar santuy. Gak apa-apa. Sama itu maksudku kalau misal ada kekurangan pun gak apa-apa. Ntar juga perbaikin aja di next kegiatannya aja. Jadi dan itu juga berlaku untuk bikin karya ya menurutku ya Bang. Jadi Jiva juga sejujurnya short animationnya Lala itu aku nggak puas Bang secara gitu? Aslinya. Aku nggak pengen rilis kalau secara pribadiku ya. Tapi itu kan kerja keras timku ya dan timku saat itu kemampuannya baru segitu Bang. Jadi ya harus tak terima kondisinya. Mau nggak mau. Maksudnya mau nggak mau karena ya tentu yang paling penting kan sebenarnya jadinya dulu ya. Kita berproses. Jadi fokusnya nextnya aja kalau bikin hasilnya jauh lebih bagus jadi berproses itu. Pokoknya kan sebelum shot kan ada teaser. Nah, teaser kan banyak komentar juga. Nah, tak perbaiki semua itu di shot. Jadi yang teaser itu yang paling di komen itu pengisi suara waktu itu, pengisi suara. Dan kebetulan Jiva ngelakuin take-nya itu jauh-jauhan. Jadi kan kita kan pakai VTuber namanya Chamocha. Nah, jadi dia itu nge-take di kamarnya sendiri. Nah, dan dia itu pemula nggak pernah ngelakuin kayak gitu. Nah, dan perlu banyak bimbingan. Nah, dan itu ya baru bisa segitu pas level yang petisarnya. Habis ke shot, aku pengen perbaikin itu. Aku bilang ke tim, aku pengen perbaikin ini. Gimana enaknya kayak gitu. Nah, Ocha-Mochanya disuruh ke Malang. Take di Malang. Dilatih terus-terusan gitu. Biar hasilnya bagus. Akhirnya ya terbayarkan lah kayak gitu. Jadi hasil yang kurang sebelumnya, misal kayak shotnya Lala, ya aku nggak ada masalah itu. Ya udah, itu udah karya dan udah kerja keras teman-teman semuanya, tim dan sebagainya. Ya itu hasil terbaiknya kita saat itu kayak gitu. Nah, untuk memperbaikinya, ya next project harus bikin kayak gitu. Gitu. Kayak aku mikir kayak apa ya, bahwa karya itu masih gagal. Nah, gimana caranya biar nggak gagal? Ya bikin karya lagi yang lebih bagus dari itu. Terus menerus kayak gitu. Fokus Reva ini juga itu kan bikin animasi dulu jelek banget itu juga. Ya saya sadar juga nih bener. Oke. Dan dia berkembang terus sampai sekarang hasilnya. Ya sih, sedikit demi sedikit ini intinya mah fokus ke progres sedikit demi sedikit. Kayaknya salah. malah lebih itu deh. Wah. Pengisi suaranya lebih parah yang punya Reva. Waduh. Nge-share. Aduh, jangan diingatkan. Tapi gitu kan, kita nggak bakal tahu bagus atau enggaknya kalau nggak ada pembandingnya. Iya, maksudnya kalau nggak bikin banyak karya juga kita nggak tahu bagusnya apa improve-nya seberapa. Omong-omong voice actor, tapi aku nggak tahu ya ini aku aja atau gimana. Tapi rasanya tuh kayak kebanyakan dubbing Indo tuh kaku gitu. Kalau ngerti maksudnya. Nah itu
permasalahannya ada di mana? Iya, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa biasanya emang gitu? Sebenarnya harusnya nggak gitu ya, harusnya gitu. Yang pertama itu tentu yang paling krusial itu yang bagian itu sih, ngedirect artisnya sih, ngarahin untuk kayak gimana untuk mengeluarkan suaranya, beraktingnya kayak gitu. Dan mungkin itu sih, kalau untuk anak-anak, menurutku Indonesia udah bagus pengisi Oh iya? suaranya untuk anak-anak. Udah cukup genuine dan natural banget. Nah, yang agak Contohnya kayak sulit, gimana tuh? misal contohnya Jumbo, animasi Jumbo, Oh. hasil-hasilnya itu udah sangat bagus itu. Secara pengisi suara, terus apalagi ya yang animasi anak-anak, apalagi Reva? Adit Ya. Sopo Jarwo. Hitungannya Betul gimana? Tapi sebenarnya Adit Sopo Jarwo juga termasuk yang enak didengar sih. ya masih enak didengar. Nah, yang dewasa itu emang agak sulit sebenarnya. Terus yang itu sih gambarnya, masalahnya juga kemampuan gambar, apa ya? Hasil gambarnya itu nggak mencerminkan suaranya juga. Jadi nggak bisa sepenuhnya juga salahnya pengisi suara ya kayak gitu. Jadi ya ada kedua belah pihak bahwa harus nyesuaiin dua-duanya kayak gitu. Tentu agak berbeda ya, jauh sama Jepang yang mereka ada sekolahnya, terus ada agensinya, mereka latihan tiap hari kayak gitu, diajarin acting kayak gitu, beda kayak gitu. Jadinya butuh proses sih emang gitu. Makanya kalau di Jiva ya kita ya sambil nge-training, ngedireksi gitu, nyari titik temu juga gimana biar enak juga. Tapi emang agak sulit sih. Menurut itu kemarin itu pembahasannya apa sih? Sama kamu ya Reva? Atau sama Vivo ya? Yang terkait nextnya, bottleneck-nya Jiva itu bukan kualitas lagi. Apa tuh? Pengisi suara. Makanya bukan ke aku deh itu, bukan ke aku itu. Jadi Jiva udah bisa sekelas anime. Udah bisa suatu saat itu, aku percaya itu. Cuma pengisi suaranya talentnya nggak ada sebanyak itu. Ataupun ada tapi nggak semewah itu. Nggak sesuai sama kualitas yang muncul. Kayak gitu. Karena agak-agak bisa dikontrol untuk yang pengisi suara kalau Jiva. Kalau artis lainnya bisa kita arahkan, bimbing, karena kan di tim ada gitu posisi, dan kita kan servis di situ juga ya. Nah, pengisi suara kita kan nggak servis di situ ya. Kita nggak bisa meningkatkan orangnya, terus juga bikin secara sistem pendidikannya untuk kualitasnya bisa selevel Jepang dan sebagainya gitu. Jadi itu bottleneck kemungkinan ketika Jiva udah bisa secara kualitas animasi yang setara Jepang dan sebagainya gitu. Bottlenecknya di situ. Soalnya kan suka nonton kayak aku tuh dubbing Indo misalnya. Mungkin sebagian juga karena ini sih ya, bahasanya tuh bahasa Indonesia yang baku gitu ya. Jadi makin terasa kayak emang orang asli ngomong kayak gini ya. Gitu. Iya. Kalau bentar, ini agak side track, side topic. Apakah wajar atau adil untuk orang menghujat anime yang animasinya jelek? Reva dulu mau jawab atau Anda dulu saja. Oke. Ini pandanganku sebagai, itu ada dua pandangan ya, personal sama stakeholder sebagai yang punya itu ya, studio juga ya, yang bikin karya juga ya. Sebenarnya pendapat orang itu bebas, nggak ada yang salah dan gimana-gimana, karena orang boleh beropini gitu, bagus dan enggaknya suatu karya. Tapi balik lagi ya, semuanya nggak bisa didengar juga, karena opininya juga nggak semuanya sesuai kayak gitu. Nah, aku itu salah satu yang tak takutkan ketika bikin karya Lala itu. Nah, timku malahan siap nggak dengan komentar-komentar yang muncul gitu. Kan kita walaupun kita belum bikin anime yang seperti Jepang ya kayak gitu, tapi kan orang udah bisa berkomentar. Misal kalau animasinya jelek dan sebagainya kan bisa. Nah, aku takutnya itu ya, maksudnya mereka kayak ambil ke hati banget kayak gitu. Padahal nggak perlu sebenarnya kayak gitu.
gitu. wajar gitu ya sebenarnya mah. Ya wajar aja, maksudnya orang bisa beropini. Tinggal ya opininya make sense nggak. Kalau opininya jelek ya nggak usah didengerin kayak gitu. Hmm. Kan nggak semuanya oke ya. Kan kebanyakan juga sok tahu ya sebenarnya. Kayak gitu. Dan penonton-penonton kan juga di anime kan kebanyakan sok tahu ya sebenarnya gitu. Nah, tapi lebih sekarang pandanganku ketika ngelihat kayak misalkan orang kan ngehujat langsung dari hasilnya ya. Tentu wajar karena mereka kan ya namanya juga penonton ya, bodo amat ada apa ya di belakang kayak gimana prosesnya. Kalau jelek aku terima produknya jelek ya aku maki gitu kayak gitu. Tapi kalau dari sudut pandang karena udah tahu dalamnya ya, jadi itu khawatir malah kenapa ya schedule-nya lagi berantakan tak kayak gitu. Kadang-kadang itu di episode tertentu itu ada yang jelek banget kadang-kadang itu di sebuah anime ya satu season gitu. Nah itu pasti di akunya itu langsung khawatir sebenarnya ada kendala tah kayak gitu. Lagi tabrakan project lain kah kayak gitu atau sibuk banget kah gitu jadwalnya padat banget atau deadline-nya Mungkin mepet ya. banget kah kayak gitu lebih concernnya di situ sih kayak gitu dan ya maksudnya kita nggak bisa juga ya pendapat orang kayak gimana boleh-boleh aja asalkan itu ya jangan personal gitu. Kayak misal apa maki-maki artisnya kayak gitu. Atau karena nggak semuanya misal contohnya yang aku paling mana ya Seven Deadly atau apa ya yang Seven Deadly animasi pernah Sins. nah itu kan ada animasi pernah jebolek banget kan jebolek banget nah orang itu maki-maki animatornya padahal nggak salah animatornya itu sebenarnya harusnya itu nggak salah karena mereka tentu nggak pengen sebenarnya hasilnya kayak gitu animator nggak ada yang pengen hasilnya jelek itu nggak ada animator yang pengen hasilnya jelek dan dimaki itu nggak ada pasti pengen bagus tapi kondisi jadwal kondisi dari misal ya sebelumnya produksi kayak gaya produksinya tipe tiap scene-nya diproduksinya kayak gimana misal Blue Lock gitu slide doang itu bukan salahnya animator itu utama itu penentuan dari sutradaranya yang arahnya ke situ gitu jadi ya ngikut doang itu masa animator disalahin orang cuma ngikut doang gitu kayak gitu sebenarnya tahu mana yang harus dikomentarin itu juga menurutku itu sih walaupun nggak bisa dipaksa ya bahwa orang paham secara itu tapi ya sebenarnya orang berkomentar ya boleh-boleh aja dan kita ya namanya artis harus siap itu ya konsekuensi kita bikin karya pasti ada yang berkomentar mau positif maupun negatif ya kayak gitu dan aku sih selalu nekanin ke artis ataupun ke diriku sendiri ya nggak harus semua opini itu didengarkan kayak gitu kan tentu misal ada dua opini yang satu Hayao Miyazaki entah berantah orang random dari internet nggak tahu kayak gimana orangnya tentu denger yang mana dong coba tentu Iya Hayao sih. Miyazaki dong nggak mungkin entah berantah kayak gitu karena ya itu mereka kan taunya ya dari luarnya doang kayak gitu dan nggak salah juga tahu dari luarnya doang kayak gitu ya balik ke artisnya itu yang krusial sih dan aku nggak tahu ya kalau artis Indo gimana ya sikapnya kalau dihujat gitu. dan sebagainya gitu. Kalau aku sih udah mempersiapkan dari sejak itu ya Lala berdiri gitu. Pasti ada yang komentar sinis, pasti ada yang kayak gitu. Kalau aku sih udah sangat apa ya menyiapkan diri gitu. Kalau Mental secara baja. enggak mental baja juga ya. Lebih kayak siap lah konsekuensinya. Gitu. Oh, I see. Ayo Reva. Waduh, jadi lupa pertanyaannya bentar. Jadi apa? Ini ya. Apakah Kalau adil Hujat, untuk adil nggak? dihujat animasi jelek? gimana ya? Aku sekarang posisi udah sebagai yang mengerjakan ya. Jadi kayak semisal kemarin juga One Punch Man itu juga cukup banyak kegiatan. Jadi kalau aku mikirnya sih lebih ke langsung ke pekerjanya ya. Langsung ke ini apa studionya secara schedule-nya gimana gitu kan. Soalnya kita juga kadang pernah merasakan schedule seketat itu gitu. Jadi ya itu sih sekarang sih tapi tetap tetap nggak menghujat juga ya.
apa ya, biar gak jahat dikit gitu. Oke. Ya, lebih ke menghujat tapi kesan jahatnya apa ya, kalau menghujat mengomentari aja lah gimana. Kalau Hmm, gitu. Ya itu sih. nggak usah apa ya? Iya, nggak usah overhead ya, itu overhead ya biasanya itu orang-orang. Nggak usah apa ya katanya tuh? Nggak usah manis tapi nggak usah buruk banget juga, nggak usah Bener banget insult ya, banget gitu. ya, 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 itu sih. Respect. I see, I see. Tapi omong-omong One Punch Man, sebenarnya sebenarnya itu studio JC Staff tuh bisa bagus ya. Iya, Cuman saya kebetulan, sebagai fans DC Staff ini ya kan kayak biasanya ya oke lah gitu, biasanya oke lah. heeh, Ini kenapa One Punch Man tiba-tiba iya, turun? Nah itu kan kayak nggak masuk akal aja. Soalnya setelah itu dia kan ngeluarin anime Idol tuh, hmm, malah lebih bagus daripada One Punch Man. iya. Jadi kan itu kan berarti ya masalah ini ya sendiri ya, produksinya sendiri itu pasti. Yang aku paling kecewa tuh karena aku baca manganya dari dulu gitu ya. Itu tuh ada animenya Hoshino Samidare, Lucifer and the Beast Kata Hammer. Itu aku suka manganya. Pas aku tahu animasinya JC Staff, terus aku lihat hasilnya, agak agak gimana ya? Agak mengecewakan hatiku. Agak Ya itu terkecewakan. biasanya juga kalau apa sih, kebanyakan ya kalau komiknya artnya bagus atau apa gitu biasanya adaptasinya jadi mungkin karena ekspektasinya udah terlalu tinggi di komiknya gitu kan. Sebenarnya Iya bukan pas. bukan ini juga sih. Hoshino Samidare bukan tipe komik yang kayak misalnya Berserk Art. atau Vagabond Oh atau ya. gimana gitu ya. Sebenarnya lebih ke ya biasa manga art kayak gimana aja sih. Cuman karena adaptasinya menurut aku saking kurangnya, jadi aku kayak aduh, kenapa kenapa karya yang aku suka harus diginiin gitu. Ya, tapi begitulah. Sebenarnya di zaman dulu tuh orang-orang nge-meme Hoshino Samidare itu, wah ini nanti dianimasiin sama studio Gainax nih, lihat aja nanti. Tau-taunya sama JC Staff Samidare. hasilnya kayak gitu. Tapi omong-omong anime, aku Mm-mm. inget sempat dengar tentang kayak aku keinget terus wawancara Wawancara. kalau nggak salah foundernya PA Works itu tuh dia ngomong tentang kayak dia tuh khawatir ngelihat Mm-mm. zaman-zaman sekarang yang dimana kebanyakan anime itu emang ikutin manga aja gitu. Kebanyakannya tuh adaptasi Oh, nggak aja gitu. original. Hmm, Terus dia tuh khawatir kayak takutnya tuh di masa depan kita bakal saking kebiasaan sama yang kayak gini ngadaptasi aja. Kita tuh sampai lupa Hmm. kayak kita tuh pengen bikin karya original tapi udah lupa lagi gitu gimana caranya. Kalau menurut Bang Aswin itu gimana tuh? I see. Cukup pertanyaan berat ya. Iya sih, tapi Hmm. menarik sih. Oke. Sebenarnya tergantung balik lagi ke visinya studio ya, gitu. Kalau secara pengennya hanya sekedar bisnis, tentu sebenarnya adaptasi lebih oke sebenarnya gitu. Karena ya udah pasti ada fanbase-nya, udah pasti ini dan sebagainya kayak gitu. Dan sebenarnya karya Jepang kan banyak ya, nggak kekurangan original sebenarnya. Tapi emang di anime emang makin kesini makin sedikit yang original karena ya faktor itu. Sebenarnya reshootnya Jepang itu antara itu jadi keunggulan, tapi juga jadi sesuatu yang jadi kayak apa ya namanya, udah kayak hal yang digunakan terus menerus apa ya, kayak ketagihan apa istilahnya ya. Mungkin ya. Kata yang. Nah, jadi ya pada akhirnya mereka nggak mencoba hal-hal baru, ide-ide baru, sama takut resiko sih, gede banget resiko original Iya dan sih. waktunya lama banget itu. Jadi emang agak menurutku dengan kondisi sekarang akan agak sulit untuk orang bikin studio bikin original kecuali dia melek media sebenarnya, kecuali dia melek langsung ke konsumen kayak gitu. Nah, itu memungkinkan sebenarnya kayak studio-studio yang ada di Jepang kan mereka kalau bikin anime itu kan bikinnya bareng komite produksi. Nah, karena kalau mereka bikin sendiri tanpa melibatkan komite,
kalau karyanya misal nggak laku, nah bangkrut itu studionya. Nah, nggak bisa bertahan. Nah, Resiko tinggi ya. resiko tinggi. Nah, original juga kayak gitu. Iya Resikonya sih. terlalu tinggi. Nah, dan agak berat untuk dieksekusi. Tapi kekhawatirannya menurutku ya masuk akal juga sih. Secara mungkin siapa yang berkomentar itu? Tadi Founder dari VA Works tapi aku lupa lagi namanya. mungkin dia kan mengalami zaman yang rata-rata semua orang di dulu-dulu kan original semua ya. Jadi kayak apa ya? Dunia udah berubah dan dia masih pengen ke zaman dulu kayak gitu. Aslinya kan nggak salah ya sebenarnya adaptasi itu. Karena ya itu kan original juga, tapi originalnya dari mangaka gitu. Bukan original dari studio sendiri kayak gitu. Tapi kalau dari aku sih karena Jiva lebih concernnya, tapi kita pengen bisa adaptasi juga pengen sebenarnya untuk itu. Tapi kita pengen kalau secara goalnya punya IP sendiri itu karena juga faktor bisnis juga, ngomongin bisnis. Karena gini, bikin anime terus-menerus itu capek. Iya sih. Nah, kalau secara kita dapat uangnya karena produksi terus-terusan, nah itu sangat cukup melelahkan dan sangat menguras tenaga, energi. Misal 10 tahun lah produksi, misal Kid Jiva bisa ngerjain anime langsung dari Jepang, satu season gitu. Nah, dalam kita ngelakuin 10 tahun terus-terusan kayak gitu. Nah, itu pasti capek banget itu. Untuk kita eksekusi terus-menerus. Nah, IP itu atau original itu kita bisa make sure bahwa ketika kita udah nggak segitu kenceng produksinya, nah tetap kita ada income kayak gitu dari IP yang kita bikin original itu. Sebenarnya itu antara solusi sama ya kalau Jepang ya solusi Jepang juga bisa itu kalau mereka pengen mandiri ya tanpa komite bisa produksi sendiri, tapi juga resikonya gede, ngebangunnya perlu waktu banget kayak gitu. Emang resikonya tinggi sih ya mau bikin original tuh. Jadi udah itu sih sama ya, itu udah zaman dulu ya. Jadi kekhawatirannya itu masuk akal. Sebenarnya kayak itu ya, Hayao Miyazaki kan kekhawatirannya kejadian juga kan secara yang mana yang soal animator dan sebagainya kayak gitu. Terus ceritanya isinya ya kurang lebih kayak sama semua dan sebagainya. Animator ya menghasilkan karya-karya yang nggak menarik. Tapi ya itu perubahan zaman sih. Gimana ya? Iya sih. Kalau dari aku sih lihat ya beriringnya waktu kayak gimana, nggak harus dipaksain kayak gimana gitu. Kayak seni digital manual gitu. Masa harus manual terus gitu. Nah, Jepang itu lambat banget malah untuk ke arah digitalnya, Bang. Nah, menurutku kurang lebih kayak gitu. Ini ya juga dari yang ke adaptasi lebih banyak kayak gitu. Lebih ke pergeseran aja sih lebih seringnya. Kalau itu works dan oke ya nggak apa-apa sebenarnya, dilanjutin aja kayak gitu, nggak harus dipaksain gitu. Tapi kalau emang dari ada studio masih pengen bikin sendiri ya udah nggak apa-apa, itu balik lagi. Reva ada tanggapan? Nggak ada sih sebenarnya. Kalau original ya, sebenarnya sekarang pun juga ada lumayan, ada 3 atau 4 gitu anime original yang mau tayang gitu dari studio-studio. Cuman aku kurang tahu ya kalau perkembangan anime original semakin jarang kan harusnya sekarang itu. Semakin jarang. Aku lebih ke ini sih, kan sekarang kabar-kabarnya itu sekarang tuh adaptasinya tuh kebanyakan ngambil Perancis sekarang itu anime itu. Iya, jadi udah ada 2 anime itu latarnya Perancis, terus juga ada staff-staffnya juga ke Perancis juga. Jadi apakah aku kayak melihat-lihat apakah anime juga bakal merambat ke sana gitu. Kenapa Perancis tapi? Kurang tahu sih, aku lebih ke melihat berita-berita yang ada sih. Aku baru tahu itu tentang mau lebih ke Perancis kebanyakannya. Perancis seninya lumayan itu. Iya sih. Bukannya ini ya? Leonardo da Vinci itu Perancis bukan sih? Siapa yang ingat sejarah di sini? Sejarah seni. Saya kemarin tuh aku lihat beritanya yang bikin apa ya? Italia. Italia ya. Aduh. Yang bikin Jujutsu itu si direktornya kan dia ngunjungin Goblins baru-baru ini.
katanya Orang juga Prancis. terus ada rumor juga kalau dia ini pindah studio ke Prancis juga. Oh Jadi ini ya studio Fortis bukan sih namanya tuh? Yang bikin uh, aku tahunya yang Minion itu ya, yang Illumination ya. oh Studio Fortis tuh yang ini apa? Bikin Arcane. Nah, itu Arcane. Oh yang bikin Arcane. Oh iya ya, Arcane ya. Kok kalian pernah ini nggak kayak Apa? muak sama sehari-hari kerjaan? Enggak sih kalau aku. Oh enggak. Kalau aku lebih bukan muak, lebih mungkin struggle kalau di posisiku dulu sekarang. Yang pas perubahan jadi dari artis ke posisi yang manajerial bikin bisnis itu. Struggle-nya lebih gede banget dan lebih sulit banget. Kalau secara artisnya mah aku sangat seneng-seneng aja jadi artis. Muak enggak sih, enggak pernah. Kalau Bang Reva? Bukan muak sih, lebih ke kalanya tuh kita tuh mentok gitu, apa ya? Apa skillnya atau? Secara ya skill ya kan anggap aja menurut kita ini udah bagus gitu kan. Terus habis itu tapi menurut sana ternyata kurang kayak gitu. Jadi sebenarnya itu sih ada kendala di mana merasa mentok gitu. Cuman solusinya biasanya ini kalau dari aku sendiri itu aku minta material dari sana dari Jepangnya buat dipelajari biasanya gitu sih buat mengatasi mentok-mentok gitu. Cuman kalau muak sih enggak sih, soalnya apa ya cukup kayak dari dulu tuh emang suka banget sama anime gitu kan. Jadi menurutku nih kerjaanku sekarang sesuai dengan apa yang aku mau sih, jadi aku nggak merasa muak gitu. Ya bagus lah kalau gitu. Kalau Bang Mibam pernah Waduh. ngerasain itu? Kenapa ada pertanyaan itu muncul? Antara Bang Mibam pernah ngerasain atau temannya Bang Mibam ada yang ngerasain? Ya kalau yang pernah ada ngerasain pasti pernah lah ya. Mau gimana se-enjoy juga sih kerjaannya. Kayak misalnya kalau biasanya orang YouTube sih ya, mereka tuh saking misalnya fokus ke performa channelnya gitu ya. Sampai mereka tuh grow-nya. apa ya? Mereka tuh menyambungkan nilai dirinya dengan performa si channel YouTube-nya gitu. Kayak aduh, Contohnya gimana? aduh views aku turun, kenapa ya nggak kayak zaman waktu itu? Dulu gitu. Aduh aku jangan-jangan kontennya ini ya udah mulai jelek, udah nggak relevan gitu. Terus sekarang tuh itu bisa sampai kayak si orangnya ngebikin Kepikiran. video kayak aduh guys aku kayaknya mau stop aja dulu dari YouTube, atau bisa juga stopnya tuh karena apa ya, YouTube kan upload misalnya channel-channel yang besar itu uploadnya lumayan sering gitu ya. Nah itu tuh kayak saking capeknya sampai kayak aduh guys maaf aku nggak bisa ini lagi, capek banget gitu. Mungkin agak sedikit relate di posisiku sih Bang. Nah kalau ngomongin kayak ini ya, misalkan animasi dan sebagainya, ada studio-studio lain juga kan ada banyak masalah juga yang terjadi ya juga kan mempengaruhi ya, karena Jiva sendiri ataupun orang-orang di Jiva kan hidupnya di Indonesia ya, berkarirnya di Indonesia walaupun pekerjaan Jepang, dan itu ya akhirnya mempengaruhi kayak apa ya, ada di masa-masa aku pas pulang ke Indonesia itu dikasih tahu kondisi animasi Indonesia kayak gimana, itu langsung ngedon kayak aduh nggak kayaknya salah nggak sih Ngapain ya? kayak gitu kayaknya berat deh kayaknya, kelit. Maksudnya sampai tahap muak sih mungkin nggak sampai ya, cuma lebih cukup ngedon gitu bahwa realita yang dihadapin itu cukup sulit, terus juga dan ini kalau mau di sini ya harus ketemu kayak gini-gini kayak gitu. Menghadap realita seperti yang Ya, ada ya. ya kayak misal ya tadi Bang Mibam soal YouTube. Itu kan realita YouTube kan tentu algoritma baru, segala baru. Pasti kan mau nggak mau adaptasi kayak gitu. Nah, kalau dengan kayak misal ya, aku pulang ke Indonesia, aku tetap kekeh gitu. Harus kayak Jepang dan sebagainya. Itu kan juga nggak bisa juga ya, kayak gitu. Harus adaptasi juga apa yang ada di sini. Hukumnya kayak gitu.
apanya kayak semuanya kan harus diikutin ya, sesuai apa yang ada di sini kayak gitu. Nggak bisa semena-mena. Kan kita kan nggak bisa kontrol itu hal di luar kita kayak gitu. Jadi ya lebih mungkin sih aku sih fokusnya ya apa yang bisa terkait itu. Kalau misal turun ataupun emang sulit ya ya udah coba itu cara lain dan sebagainya. Atau ya mungkin konsultasi ke siapa gitu dan sebagainya. Cari teman yang bisa sharing bantu-bantu gitu terkait itu. Karena kalau semuanya ini juga aku berlaku di Jiva juga ya Bang. Nah, Jiva kan melakukan banyak hal ya, maksudnya yang di lokal ini gitu. Kalau kita sendirian, wah udah pasti muak sama capek. Nah, makanya kita ya coba untuk berteman, coba untuk berjejaring, mencari orang-orang yang passion yang sama, terus menjalankan sesuatu yang positif yang sama. Pada akhirnya bisa misal ya bareng-bareng grow YouTube, misal ini konsennya ini punya studio YouTube gitu. Bang Mibam studio YouTube-nya namanya Mi Bakso gitu dan sebagainya. Yang lain ini bergerombol aja kayak gitu. Kita menaikkan biar ya itu kadang itu yang aku rasakan juga ya Bang. Kadang itu pas kayak ngelakuin sendirian itu juga berat banget. Iya sih. Dengan apa yang kita ketahui kan sebenarnya terbatas juga. Kayak YouTube sekarang kayak gimana perubahannya kita kan nggak sepenuhnya tahu juga. Siapa tahu ada artis-artis baru yang lagi naik daun juga, mungkin bisa ditanya-tanya, komunikasikan, dan itu akhirnya kita juga menemukan kesenangan lagi gitu. Kayak di posisiku sekarang itu aku coba itu, dulu kan aku cukup struggle ya, sekarang itu coba nyari kesenangan di posisi yang baru. Kalau secara seniku berontak sebenarnya, berontak. Kesenanganku itu di seni gitu. Tapi coba dicari pasti ada kok kita nemuin itu kok. Kalau core-nya suka sih pasti harusnya nggak sampai itu ya. Mungkin kadang-kadang mungkin capek dan sebagainya, tapi nggak sampai yang kepikiran berhenti dan sebagainya. Ya bagus lah kalau gitu. Nanti kalau berhenti siapa tuh yang memajukan bidang adalah pasti ada animasinya tuh? penerusan itu Reva itu. Jadi ini ya solo. Langsung beban deh. Aku sih percaya gini Bang, apa yang aku lakukan itu sebenarnya itu pernah dilakukan orang lain dulu. Jadi ini tuh kayak apa ya, estafet gitu. Tapi aku nggak saling kenal sama orang-orang itu. Aku sih percaya bahwa apa yang kita lakuin itu sebenarnya itu berkesinambungan dari orang sebelumnya yang pernah ngelakuin itu. Jadi itu tanpa kita sadari itu sebenarnya kalaupun misal aku udah enggak itu pasti ada orang lain yang akan melakukannya selanjutnya kayak itu. Dengan tahap mungkin lebih jauh lebih tinggi, lebih jauh lebih panjang, lebih jauh apa gitu. Nah, itu sih yang aku percaya. Jadi sejujurnya itu aku sendiri nggak harus kayak cuma aku atau Jiva gitu, enggak. Pasti akan ada muncul Jiva-Jiva lainnya dan Hikaru Aswin Karena aku penerus jadi orang-orang lain. Kayak misal ya, aku pernah dengar gitu. Dulu ada orang Indonesia di Jepang belajar animasi, pernah kerja di sini gitu, atau di studio game ini. Pernah dengar doang gitu. Berarti kan ada orang yang pernah mengawali gitu. Nah, pasti itu ada, karena kita itu hidup dari sejarah. Gitu. Aku dari tadi lagi nahan ketawa karena keinget banget sama ini anime Orb. Aku malah belum nonton. Anime Orb itu literally ya tentang apa yang dijelasin tadi sih. Ilmu adalah pelanjutan dari hal-hal orang-orang sebelumnya gitu. Aku masuk dunia anime. Mas Aswin adalah si siapa? Rafal. Nah, itu nama MC-nya. Iya sih ya, tapi kayak ini apa? Jadi keinget series namanya tuh Everything is a Remix. Terus itu kan ada ini ya, what if gitu ya. Gimana kalau Alexander Graham Bell tidak menemukan telepon gitu misalnya. Kayak pernah dengar. Tapi sebenarnya kayaknya nggak bakal begitu banyak yang berubah karena faktanya aja pada saat itu Alexander Graham Bell sebenarnya ada selain dia yang menemukan si teleponnya. Cuman kebetulan karena dia kayak sekian berapa detik
lebih duluan mepaten si Ya. invention-nya, jadinya dia yang dikenal sebagai penemu telepon gitu. Padahal ada orang yang pada detik itu pun sama-sama punya invention yang sama gitu. Ya. Keren sih emang. Takdir adalah takdir juga namanya juga ya. Udah pasti terjadi. Oh, kalau semisalnya nih ya, ada orang yang mau bikin studio saat ini Oke. gitu ya. Heeh. Sebenarnya yang perlu dilakukan itu tuh apa gitu? Selain kayak punya visi, oh aku pengen bikin studio kayak gini. Secara teknis harus ngapain untuk bikin studio beneran gitu? Sebenarnya malah visi itu nggak harus paling awal sih sebenarnya. Pertama itu malah relasi sih. Oh gitu. Ya, lah kamu bikin studio kalau nggak tahu marketnya siapa, klienmu siapa, kemana, lah kamu dapat uang dari mana, kayak itu. Jadi pertama ya itu sih tahu dulu. Jadi kan kamu mulai dulu sebagai artisnya misal bikin dari Fiverr, Vegan dan sebagainya. Nah, terus kan ada peluang bahwa ternyata demand-nya lebih tinggi dari kemampuanmu. Nah, itu bisa jadi tolak ukur untuk bikin studio sebenarnya kayak gitu, atau bikin tim kayak gitu. Jadi nggak ngomongin visi malahan gitu dulu gitu. Visimu ada bagus, tapi untuk biar bisa bikin studio dan sustain gitu dan krusial itu malah relasi sama klien kayak. Kalau kamu nggak dikenal sama sekali, terus tiba-tiba bikin sesuatu tetap bisa. Tapi kalau kamu udah ngerekrut orang, kalau kamu cuma dirimu sendiri, tapi kalau dibilang itu studio ya cuma satu orang juga lebih ke freelance ya gitu. Studio of one. Kayak gitu. Jadi paling krusial itu kayak misal contohnya kasus. Nah, kan klienku kan salah satu tempat kerja. Jadi aku udah ada relasi dulu sebelum bikin studio. Bukan tiba-tiba misal dari Jepang kuliah lulus habis itu pulang ke Indonesia bikin studio. Nggak bisa apa-apa gue. Nggak bisa apa-apa. Karena aku di Indonesia pun nggak kenal siapa-siapa. Mau gimana Di gitu Jepang bikin juga studio. belum kenal nggak punya relasi siapa-siapa karena dari lulus langsung ke Indonesia. Jadi ya agak sulit gitu. Jadi yang paling krusial itu malah di relasi gitu, koneksi gitulah, koneksinya itu. Jadi kalau mau bikin itu demand ada, koneksi. Kalau misalnya udah ada tuh kayak koneksi, demand udah tahu ada, ngapain lagi tuh? Nah, kalau udah ada ngapain lagi? Sebenarnya tergantung. Kalau mau kayak misal ya, ini normalnya ya itu tentu nyari tim ya, nambahin orang dulu untuk menangkap demand yang datang itu. Misal ini ilustrasi ya, misal ilustrasinya sebulan 100 gambar dan kamu cuma bisa 40 gambar misal gitu. Nah, dengan demand itu kan otomatis kamu setidaknya perlu nyari 2 orang setidaknya untuk bisa menampung 100 gambar ilustrasi per bulannya itu. Nah, jadinya kamu hiring orang kayak gitu. Tim untuk bantuin untuk bisa nyelesain demand yang ada. Habis itu kalau udah timnya kebentuk dan udah berjalan cash flow-nya oke, baru mungkin bisa pertimbangkan bikin CV, terus bikin sistem yang jelas atau ada manajemen yang jelas kayak HR. Ke HR sih nanti aja sih, lebih ke penataan sih, lebih paling krusial malah pengelolaan uangnya. Nah itu penting banget, itu paling penting sebenarnya. Habis punya tim, pengelolaan uangnya krusial. Ini yang nggak boleh dilakukan. Jangan menggabung uang pribadi dengan uang studio. Itu ngomong dari pengalaman atau? Enggak sih. Oh, enggak. Aku udah dari awal tak bisa. Kayak gitu. Cuma itu salah satu yang aku kenapa tak bisa, karena aku udah tahu dari awal, udah dikasih tahu soal itu. Karena itu sih, aku berkaca dari keluargaku, bukan dari pengalamanku secara itu. Nah, orang tuaku, ibuku sama kakakku itu pedagang. Nah, keluhannya selalu nggak pernah pegang uang. Oh. Nah,
Karena apa? Semuanya digabung. Ah. Uang pribadi, uang toko, semuanya digabung. Kalau butuh apa-apa beli pakai uang itu. Nah, nanti toko butuh pakai uang itu. Dan nggak tercatat. Akhirnya Waduh. bingung. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Sekecil apapun bisnismu, dipisah aja. Nggak apa-apa. Siap, Bikin siap. rekening beda aja gitu. Misal BCA sama BNI. Sebut nama ya, BNI gitu. Waduh. Yang satu misal untuk studionya ini, yang satu ini. Bisa aja secara itu. Kayak gitu. Kebetulan juga BNI ini sih ya, iklannya anime itu. Ya, itu dari yang ngerjain Floppy temennya Jiva. Oh, I see. Ya kurang lebih kayak gitu salah satunya. Kalau sebenarnya dari situ bisa ngobrol lebih jauh lagi. Cuma Bisa sih. itu aja lah kayak gitu. Untuk gambarannya untuk orang yang bikin itu. Tapi ya kalau ngebet banget pengen bikin ya nggak apa-apa gitu. Nggak ada yang salah. Tapi ya itu akan jauh lebih bagus aja kayak gitu. Tapi ya balik lagi kondisi masing-masing kayak gimana. Nih kita tinggal Cepet banget ya, 7 tinggal 6 menit menit. lagi. 7 menit. Udah mau selesai. Iya. Atau itu hitungannya apa ini? 70% dari itu atau Ya sebenarnya udah kebanyakan pertanyaan topik udah ini sih, udah kejawab dari gambarnya, aku Elisa. tanya gambarnya. Oh, gambarnya. Gambarnya sebenarnya kalau gambarnya mah aku Nggak mikir harus selesai ya yang penting mah kalau waktu segitu dapat segitu ya udah sih. Selesai aja. Selesai nggak selesai di ini. 2 jaman dapat segimana? Sebenarnya ya dapat segini juga sih. Mirip-mirip kayak gini. Jadi ya emang standarnya biasanya gini sih. Oke. Mungkin sebagai pertanyaan terakhir, rencana ke depannya mau gimana tuh untuk Jiva? Jangka panjangnya, pendeknya. Sebenarnya kalau pendek mungkin tak kategorikan 2 ya, pendek sama panjang biar enak. Kalau pendeknya itu sebenarnya lebih ke IP tahun ini salah satunya. Service utama tetap, tapi IP juga dikembalikan ulang dengan kita bikin pertama itu ada mini series Lala. Jadi kita bikin animasi 1 menit pendek kayak gitu dan ada beberapa episode untuk dalam 1 season kayak gitu dan pengen terus menerus itu dilakukan itu kayak gitu. Dengan misal bisa kolaborasi, bisa juga sebagainya gitu. Terus bisa putus-putus? Kolaborasi. Jadi misal sama Bang Mibam gitu, pengen ikut terlibat mini series, itu bisa kayak gitu. Bisa nanti dicarikan mau nyoba posisi apa juga bisa kayak gitu. Itu salah satu untuk mengenalkan anime dan pipeline anime, terus mengenalkan cara bikin animasi juga. Biar aku sih kenapa pengen sangat pengen mengenalkan pipeline anime dan animasi biar makin banyak yang bisa. Terus makin banyak juga orang bisa bikin karya yang standarnya dan hasilnya oke kayak gitu. Dan makin akan nanti impact-nya juga makin karya muncul banyak kayak gitu. Makanya kolaborasi itu saling ya kenalan gitu sebenarnya. Terus ada komik juga. Oh, komik Lala berarti. Ya, komik pendek-pendek. Itu secara akan di IG. Tapi nanti akan ada produk secara fisiknya juga dengan ada ditambahin bumbu cerita juga kayak gitu. Sama itu sih bikin lanjutan series buku yang tadi aku bilang ada saat ini kan Jiva baru Doga ya series bukunya yaitu In Between. Pengennya tahun ini tuh ada tambahan setidaknya 2 atau 3 buku yang lagi proses ongoing, lagi dibahas setiap minggunya ini. Itu kalau jangka pendek itu project yang dikerjain sama mungkin ada di lokal juga kita bantuin project-project lokal yang nggak tahu sih sebenarnya kapan rilisnya ya, tapi juga kami menantikan itu nanti rilis dan bisa diperlihatkan secara animasi 2D ini. Lumayan itu juga ada secara jangka pendek. Kalau jangka panjangnya Jiva sih yaitu
pengen suatu saat bisa bikin itu ya yang literally mirip secara marketing, terus juga kualitas segala apa yang ada di Jepang untuk produksi anime, bisa bikin anime sendiri. Itu terlepas itu Lala atau enggak, nggak ada masalah. Mau IP sendiri ataupun IP orang lain itu nggak ada masalah. Sama mungkin kalau ada kesempatan IP Jepang bisa diproduksi full Chiva semua, itu pengen sih suatu saat. Yang pengen I see. jangka panjangnya ya kayak gitu. Nice. Kita timer sebenarnya masih ada 2 menit lagi sih yang Apalagi bisa ditanyakan. Aduh, tapi sisanya atau ini deh. apa? Ini apakah kalian mau ngebaca semua YouTube komen yang pernah dikomenin? Coba Reva dulu. Kenapa? Sorry. Baca komen Semua komen yang di YouTube. YouTube mana nih? Jiva doang atau YouTube? Reva punya YouTube juga sendiri. Mungkin nanti bisa promosi juga. Oke. Ya tapi maksudnya itu lebih ke ini sih, kayak kan orang tuh kalau nge-komen biasanya nge-komen ya udah gitu ya, tidak berekspektasi gimana. Tapi kalau ngomong dari pribadi sih ya, dan ngedengar dari banyak orang lain, sebenarnya seringnya tuh kebanyakan komen atau bahkan semuanya tuh benar-benar dibaca gitu. Tergantung sih. Kalau emang komennya, kalau yang kayak di Jiva yang Journey of Lala yang shortnya, itu kan ribuan ya, nggak kebaca semua itu, nggak bisa. Kalau cuma 10, 50 dan sebagainya, umumnya sih kita baca ya, kita bahas beberapa gitu. Kalau ada yang perlu dievaluasi dan sebagainya itu kita baca. Beberapa juga itu ya jadi topik juga, kadang-kadang yang komennya lucu gitu, topik di studio gitu kadang-kadang kayak gitu. Tapi nggak semuanya sih, kalau udah banyak banget lah agak berat ya sebenarnya kayak gitu. Iya sih ya. Ya sudah, kalau begitu timernya sudah habis. Dan sepertinya hasilnya itu begini, kawan-kawan. Mantap. Para penonton. Ini lumayan sih ya, dari berapa, 2 jam tadi, 2 jam ngebikin ini. Ada Lala dan Mika sedang tapi ini tasnya Mika gimana tuh? Tidak ada tuh. Ngemegang melayang di udara tangannya. Ya, itu sebenarnya nggak megang sih, itu kayak apa ya tuh ya? Motos. Ya, tangan yang foto bapak-bapak gitu. Tapi bisa juga itu sih. Oke. Iya, ya sudahlah. Ya, begitu saja untuk kali ini. Ini hasil karyanya. Thank you banget Bang Aswin, Bang Reva sudah ikut, sudah mau join aku di sini Gambar Santuy. Terakhir ada ini nggak mau yang dipromosiin atau gimana? Reva. Aku ya berarti ya. Jadi sini saya juga punya channel YouTube juga, namanya Reva, REEFA. Bisa cek, yaitu isinya tentang untuk sekarang sih masih animasi indie-ku sendiri ya. Tapi aku kedepannya mau coba bikin tutorial, apalagi compositing ya. Compositing kan jarang terdengar di Indo kan. Jadi aku mau coba bikin tutorial seputar itu juga. Kayak gitu. Kalau Bang Aswin? Kalau aku mungkin ya teman-teman yang di sini kalau belum tahu Jiva bisa ikutin juga di IG yang cukup aktif itu ada di IG sama YouTube. Kalau di IG mungkin konten-konten beberapa ada juga tutorial, terus juga informasi yang terbaru terkait mungkin IP-nya ataupun kegiatan-kegiatan ya, nanti ada ikut event dan sebagainya atau ada acara, itu bisa dicek di situ. Dan juga kita ada yang di YouTube itu kita tiap minggu seringnya itu live gitu, mau dari review Porto, terus juga podcast juga salah satunya gitu. Jadi banyak agenda lah yang Jiva lakukan di kedua itu ya platform itu, dan bisa diikutin. Ada di Jiva Animation. Di Discord Jiva no Sekai ya kalau nggak salah. Jiva no Sekai ya. Yes. Oke. Begitu saja untuk kali ini teman-teman. Sekali lagi thank you Bang Aswin, Bang Reva, dan
Kalau kalian enjoy video ini, jangan lupa like dan share videonya. Dan biar tidak lewat konten kayak gini lagi, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng. Terima kasih kepada semuanya yang sudah donate dan langganan nge-support aku. Dan ya, ada kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir, tetap semangat. Ini Semangat. aku ini nih, selamat berjuang, sukses. Selalu. Siap. Pakai itu. Sudah. Lanjutkan. Ya sudah tuh. Ya, that's all from us. See you later. Bye-bye.